Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, agak mendung. Iya, mendung ya. Nggak apa-apa, tadi kita kan udah regean ya pagi-pagi, jadi pagi ini bisa semangat. Oke, selamat datang semuanya di acara webinar seri Caturan yang kelima dari UPN Veteran Jawa Timur dengan tema kita pagi ini adalah bicara ruang. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tiara, dosen dari Arsitektur UPN yang akan memandu jalannya acara ini. Oke, di pagi ini kita akan kedatangan narasumber yang dari jauh ya, narasumber yang sangat jauh, atau ya dari Jogja, yaitu Bapak Agung Rudianto dari Diamaya Studio. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Ini datang-datang pagi tadi udah naik kereta, Mbak. Dari Oh, naik Jemala. Iya, jauh ya Pak ya. Bayangin kalau lagi pas posisi nggak seperti ini. Ya, oke, lanjut. Oke, terima kasih. Dan sebelum acara dimulai, kita akan dengarkan sambutan dari Prodi Arsitektur Veteran Jawa Timur, yaitu Ibu Eva Elviana. Selamat pagi, Bu Eva. Selamat pagi, Ibu Tiara. Iya, Bu. Pagi, Bu Eva. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi, Bapak. Monggo Bu Eva, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul meskipun masih secara virtual, namun tidak mengurangi kualitas dari pertemuan pagi hari ini, di mana kami pagi ini kedatangan tamu istimewa ya, Pak Agung Rudianto. Ternyata dari Jogja ya Pak? Saya dulu asistennya Pak Askia itu. Oh begitu. Dari alumni dari mana Pak Agung, kalau boleh tahu? Saya dari UII Jogja, Ibu. Oh, UII Jogja. Wah, UII maju pesat, Pak Agung. Amin, doakan dulu. Ya, akreditasinya sudah internasional ya. S1, S2-nya juga. Wah, selamat ini. Berarti nggak salah ya ini. Mudah-mudahan. Memilih narasumber jebolan dari universitas yang prestasinya cukup membanggakan. Amin. Yang kedua, saya juga mungkin sedikit bertanya Pak Agung. Ini Diamaya sama dengan Demaya nggak Pak Agung? Oh, bukan Ibu. Jadi sebelum teman-teman Demaya itu bikin komunitas, kita sudah ada duluan studionya. Oh, begitu. Amaya kita. Ya, hampir. Kalau teman-teman di Surabaya kan Demaya nih. Kalau kita Demaya itu apa, Arsitek Muda Surabaya. Surabaya, laras teman-teman Mas Andi Rahman dan yang lainnya juga sering ketemu. Mas Febri. Ya, dulu sempat populer sih waktu zamannya Bu Risma. Cuman terus kegiatannya ya menurun seperti itu. Oh, jadi ini berbeda sekali ya Pak Agung. Sanes. Terima kasih. Jadi kami merasa bangga ya dengan kehadiran Pak Agung di sini untuk mengisi salah satu skema webinar kita, di mana acara webinar ini memang merupakan kegiatan dari Prodi yang dilakukan secara berseri ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan ini mungkin sudah yang ke-7 atau ke-8 ini ya. Ya, seperti itu. Kalau kemarin ke-6 ya. 5. Oh, ke-5. Kalau kemarin sudah diisi oleh Pak Yuli Karlson ya selaku Ketua IAI Jawa Timur, karena kebetulan memang UPN juga mempunyai MOU dengan IAI Jatim, sehingga kami mengundang beliau untuk mengisi acara webinar. Dan pada kesempatan ini kami mengundang Pak Agung Rudianto untuk mengisi acara webinar juga, di mana acara webinar ini sangat bermanfaat
bagi mahasiswa-mahasiswa kami di dalam mendapatkan tambahan ilmu atau pengetahuan lain ya, yang selama ini barangkali hanya didapat di bangku perkuliahan dari dosen-dosen pengajar, namun akan lebih lengkap dan sempurna ketika mahasiswa ini juga bisa mendengarkan sharing ya, apakah itu dari praktisi ataukah itu dari akademisi yang di luar UPN ya, supaya nanti pengetahuan ini akan menambah wawasan dari mahasiswa ini, terutama di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi core ya, inti dari perkuliahan ini adalah merancang. Jadi saya kira dengan judul apa judulnya tadi saya agak lupa, bicara ruang ya kalau tidak salah. Iya. Ya, bicara ruang ini tentunya karena ruang itu begitu kompleks ya. Apakah itu dipandang sebagai 2 dimensi atau justru harus dieksplorasi secara 3 dimensi? Ya, kemudian istilah-istilah di dalam keruangan itu apa saja dan bagaimana proses katakan menciptakan sebuah ruang ya, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks. Mungkin nanti Pak Agung Rudianto bisa membagikan pengalamannya ya, terutama kepada adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa di sini. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Agung Rudianto. Yang kedua juga mengapresiasi Pak Agung sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Agung ini bisa membawa manfaat ya, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa di sini dalam proses pembelajaran khususnya tentang ruang itu sendiri. Saya kira itu saja, saya tidak akan berpanjang kata. Saya ucapkan selamat berwebinar dan mohon untuk rekan-rekan bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Begitu saja Bu Tiara, sambutan dari kami selaku Prodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva sambutannya. Sekarang teman-teman saya minta untuk nyalakan kamera dulu, kita berfoto bersama. Oke, kita foto dulu ya. Sudah nyalakan kamera? Monggo kameranya dinyalakan dulu. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, halaman kedua. Dinyalakan teman-teman yang belum nyalain kamera. Oh. Oke ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan ke acara inti ya. Pemberian materi oleh Bapak Agung yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Pak Askia. Pagi Pak Askia. Ya, pagi Bu Tiara. Ya, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya. Jadi sedikit kami beri sebuah pengantar tentang materi bicara ruang kali ini. Jadi ini hasil diskusi kami, saya dengan Pak Agung untuk bagaimana arah webinar ini. Gitu ya. Dalam beraktivitas, manusia senantiasa membutuhkan ruang, mengisi ruang, dan memanfaatkan ruang. Nah, bicara ruang dalam ranah arsitektur tidak melulu tentang dinas saja, melainkan juga tentang fungsi, aktivitas, kenyamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, bicara ruang juga memerlukan
Ya, bicara ruang juga memerlukan sebuah pemahaman yang terbangun dari experience dan eksperimen yang pada akhirnya menghadirkan intuisi apik dalam menciptakan ruang yang harmonis. Nah, apakah ruang yang kita rancang ini hanya berupa denah saja, tampak atau potongan saja? Kemudian bagaimana cara merancang ruang yang baik? Kemudian mulai dari mana? Apakah proses merancang ruang itu bergerak linier, ya, sirkular, singular, atau paralel? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini, salah satunya itu. Untuk itu saat ini telah hadir arsitek Pak Agung Rudianto, STIAI GP. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak As. Ya, jadi yang akan menyajikan dan berbagi ilmu kepada kita tentang experience dan eksperimen. Jadi pengalaman dan percobaan-percobaan beliau dalam menghadirkan ruang. Jadi kami kenal banyak arsitek. Kami juga hadir di dalam banyak forum-forum arsitektur yang membicarakan ruang. Namun dengan Pak Agung Rudianto ini, terus terang saya membersamai beliau ketika saat masih dalam satu naungan biro arsitektur. Nah, membersamai tentu berbeda dengan hanya mendengar, melihat. Ya, webinar kali ini ya sebenarnya masih pada tahap mendengar dan melihat gitu ya. Untuk itu hal-hal yang sering saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa yaitu rajin-rajinlah untuk belajar kepada objek arsitektur, memahami ruang dari sisi objek arsitektur, juga dari subjek arsitektur, yaitu siapa? Dari sang arsitek itu sendiri. Nah, kami bacakan CV Pak Agung. Beliau adalah lulusan arsitektur UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja, adalah seorang praktisi arsitek, dan berkecimpung di dunia praktek bangunan privat, bangunan publik, baik swasta maupun pemerintah. Ini tentu dengan kompleksitas dan tantangan tersendiri, ya Pak Agung. Nah, proyek-proyek terbarunya yang pernah dikerjakan beliau, kalau teman-teman pernah dengar Al-Azhar International Boarding School di Karanganyar, Surakarta, ini baru. Ini saya jadi pengen ke sana ini Pak Agung Rudianto. Jadi rekan-rekan saya ada juga yang menggawangi dari pelaksanaan fisiknya gitu kok. Dari foto-foto gambarnya itu menarik gitu. Jadi pengen ke sana bareng-bareng ya Pak Agung. Mari. Kemudian pernah aktif Ikut mengajar ya, Pak. juga. Nah, Ikut Pak. Saya boleh, juga Bu. bonceng aja kalau gitu. Saya bonceng ya. Menarik Bu yang di Karanganyar ini Bu. Gitu. Juga beliau pernah mengajar juga di UTY dan juga di alma maternya yaitu UII. Baik, tanpa berlama-lama kami beri waktu kepada Pak Agung untuk menyampaikan materinya antara 30 menit sampai 45 menit. Silakan buat peserta apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Askia. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pengantarnya Pak Askia kok malah jadi merinding ini. Apa yo? Dalam waktu 40 menit kita selesai. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti saya kemarin tanya, kira-kira 150 halaman itu cukup nggak ya? Biasanya sampai 200-300. Tapi supaya nanti yang kira-kira akan bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, saya hanya sekedar mengingatkan saja, bisa di-adjust lagi lebih jauh di kelas. Izin share screen, Pak As. Ya, Pak, silakan. Sudah nampak? Sudah Pak. Suara juga sudah jelas nih. Sampun, Clear. Pak. Sampun. Ya, terima kasih. Nanti kalau ada trouble atau apa, minta tolong dikasih tahu. Terima kasih atas waktunya. Kami mulai saja untuk ice breaking gitu ya. Nah, ini tadi sedikit yang disampaikan oleh Pak Askia, latar belakang saya seperti apa. Sepertinya nggak perlu dikenal juga nggak apa-apa gitu. Saya mulai dari foreplay ya. Kalau awalan itu biasanya mula, nah saya pengen foreplay saja. Siapa saya sehingga nanti rekan-rekan, teman-teman dan semuanya yang hadir paham kira-kira arahnya
ketika saya mendesain itu seperti apa, ketika saya berpraktek pun juga seperti apa gitu. Nah, ketika saya awal kuliah, maka semata-mata seperti teman-teman ini sekarang, saya banyak di perpustakaan. Gitu ya. Banyak buku-buku yang bisa dikatakan saya lahap habis untuk bagaimana mencari siapa sih sosok role of model bagi kami untuk berkarya, bagi saya untuk berkarya gitu ya. Dan itu sampai sekarang juga akhirnya melatar belakangi dari sekian banyak itu sampai ke sini akhirnya terseleksi, oh ternyata style saya seperti ini, sehingga itu menjadi runtutan yang mau tidak mau perjalanan panjang gitu ya, yang akhirnya akan membuat berkarakter bagaimana kita merancang. Di sebelah kiri ini kalau dilihat ini bukan saya menghadirkan cewek, tapi sedikit cerita tentang Surabaya, maka Jawa Timur terutama ini ada pakaian yang punyanya Gia Panggabean dirancang yang dipersembahkan dalam sebuah acara Fashion Week gitu ya. Nah, ini ada gambar wayang beber gitu ya. Dan wayang beber itu dilukis oleh bapak saya dan kerjasama dengan Gia Panggabean untuk menghadirkan beberapa rancangan fashionnya di rancangan mereka gitu ya. Jadi wayang beber ini tentu rekan-rekan teman tahu juga ini asalnya dari Jawa Timur, terutama dari Kediri, termasuk juga apa namanya benda yang bisa dikatakan wayang paling tertua di Indonesia gitu. Dan maka ini adalah latar belakang saya dari sehingga setiap saat rupa kesenian dan yang berbau dengan desain akan selalu menjadi hal yang mendasari setiap kami merancang. Pak Askia mungkin tahu gitu ya, kalau saya ngomongin tentang contoh paling gampang, kalau ngatur huruf yang benar gitu ya. Itu salah satu contohnya. Dulu waktu saya menjadi asistennya Pak Askia di proyek juga seperti itu. Gitu. Yang di sebelah kiri itu rancangan juga sebuah desainer dari Jepang, sehingga saya bisa dikatakan sangat menyenangi apa yang ada di rancang oleh arsitek-arsitek Jepang, terutama dari segi simplisitas gitu ya, tapi tetap membumi dan tentu mengikuti zaman perkembangannya. Kemudian setiap mendesain saya akan mempertanyakan pada diri sendiri, apakah desain saya terutama arsitektur itu hanya untuk saya saja, kita sebagai perencana, untuk orang lain dan untuk siapa gitu ya. Ada sehingga kalau ngomongin tentang komersil, sejauh mana komersilnya, atau hanya ikut-ikutan atau punya karakter khusus. Sehingga saya dalam merancang pun juga akan selalu melihat flashback tentang institusi lain, terutama desainer-desainer yang berkaitan dengan arsitek. Dan ke depan tentu kita tidak akan bekerja sendiri, akan ada semacam istilahnya kolaborasi antar disiplin ilmu yang lain, dan itu akan berkembang kolaborasinya. Saya yakin itu gitu ya. Sehingga nanti kita akan bertemu dengan orang fisika dan seterusnya. Dan mungkin Bapak Ibu sekarang juga teman-teman juga pun sudah demikian ya, antar institusi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa brand ternama yang selalu saya lihat untuk mengupdate perkembangan desain rancangan saya gitu ya. Mungkin teman-teman juga akan banyak melihat ke sana. Saya bisa dikatakan hyper untuk hal-hal yang seperti ini gitu ya. Cross-check antara arsitektur, interior, desain produk, fashion, kemudian grafis dan seterusnya. Sehingga nanti karakter desain kita juga tidak sekedar dari kacamata arsitek saja, tapi dari orang-orang yang berhubungan dengan kita itu bisa masuk gitu ya. Kemudian setelah semester 3, semester 4 saya tidak banyak menemukan buku teori-teori tentang Indonesia gitu ya. Saya di perpustakaan terutama, dan saya agak gelo, kenapa sih arsitektur di Indonesia, Nusantara, Asia tidak punya teori arsitektur gitu ya. Tapi kekecewaan itu tentu saya selalu kalau di kampus itu semacam riset gitu ya. Riset-riset kecil-kecilan atau riset-riset jalanan yang sering saya dapatkan dari buku-buku, kemudian dari visual-visual yang apalagi sekarang ya banyak Instagram yang bertebaran, dan saya mencoba mengklopkan bangunan-bangunan tradisional di Indonesia, kampung-kampung tradisional di Indonesia, sampai hal yang sifatnya ketukangan, craftsmanship. Ini saya cross-check, saya bukukan, dan ini ternyata komposisi-komposisi yang ada, ini keren. Dan kalau kita masukkan di teori-teori ruang tentang yang sifatnya internasional, ini masuk semua itu. Bagaimana menata klaster, bagaimana mereka punya unity, bagaimana punya
akses dan seterusnya gitu ya. Saya banyak belajar malah dari rumah-rumah tradisional ini. Dan ini bagi saya adalah keunikan yang harus saya pegang ketika merancang gitu ya, sekecil apapun. Kemudian mungkin Bapak Ibu teman-teman kalau Lebaran atau sering keluar daerah atau ke tempat kakek nenek kita gitu ya, seringkali menemukan hal-hal yang sepele seperti ini. Tektonika sederhana ala-ala tukang yang ada itu ternyata memperkaya khasanah kita dalam merancang. Kalau kemudian kita upgrade dengan cara yang benar, dengan cara teknik yang penataan yang baik, ternyata akan menjadi baik juga seperti halnya yang ada di gambar-gambar kenangan ini. Kemudian demikian juga dengan materi. Ternyata materi-materi yang ada di Indonesia untuk konstruksi itu sudah sangat baik. Tanpa perlu ada polesan cat saja sudah indah dan menyatu dengan lingkungan. Nah, ini yang selalu saya tekankan di awal kalau merancang. Oke lah Pak, Bapak Ibu, kalau merancang sekarang boleh, nggak perlu pakai cat nggak gitu. Kalau perlu mau misalnya ngecat ya biar 5 tahun lagi aja lah kalau udah kusem gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian next, kenapa sedikit saya punya latar belakang itu. Jadi saya ingin menjadi arsitektur yang selalu mengkonekkan antara arsitektur dengan lingkungan dan membuat bagaimana lingkungan itu menjadi sebuah sangat emosional dengan kita, dengan para pelakunya, para pendatang, para tamu kalau misalnya dalam sebuah hotel dan seterusnya. Kemudian tanpa melupakan bahwa bangunan yang kita desain itu harus punya spirit sehingga hidup dan kehidupan kita itu ada nilainya gitu ya. Kalau Jawa ya kejawaannya tetap muncul. Kalau misalnya kita ke satu daerah tertentu maka soul-nya untuk daerah itu juga muncul. Sehingga saya suka dengan hal yang demikian. Sehingga kadang nanti teman-teman akan menemukan desain rancangan saya arsitekturnya sendiri nggak kelihatan karena banyak tanaman misalnya. Sehingga suatu saat Anda ketemu mana bangunannya nggak kelihatan. Kok di foto nggak bagus ya? Nah, ada yang merasakan demikian. Bahkan hanya akan bisa dialami. Nah, tadi sedikit Pak Askia juga menyatakan, saya kadang arsitektur nggak perlu, karena mungkin sudah bagus set dan seterusnya. Oke, tadi intermezzo gitu ya, anggap perkenalan buat dari saya, tapi kira-kira nanti Anda punya bayangan, ketika melihat gambar yang saya sajikan, Anda akan tahu teman-teman. Bicara ruang tentu tadi sudah disampaikan Ibu bahwa cakupannya sangat luas. Tidak hanya orang arsitek, orang-orang yang di luar arsitek, orang psikolog, orang di luar arsitek intinya, mereka menyatakan bahwa ruang mereka itu beda-beda. Orang psikologi pun juga demikian, filosofi pun juga demikian. Nah, kalau saya sampaikan itu secara lengkap, maka waktunya selain kurang juga kita nggak akan ada artinya. Saya membatasinya ke ruang yang berkaitan dengan arsitektur. Contohnya adalah Aristoteles, kemudian Pak Yosef Priatomo yang sudah sedikit ke arsitektur gitu. Kemudian ada lain termasuk Immanuel Kant bagaimana menyatakan bahwa mereka malah ngomongin tentang opini dari arsitektur ruang itu sendiri. Nah, sebagai awalan ini Ranu Kumbolo kalau teman-teman pernah ke sana gitu ya. Saya pengen yang sifatnya luas tadi akan sedikit menyederhanakan bahwa ruang itu kalau Anda lihat di sana ada air, kemudian kanan kirinya adalah perbukitan bahkan gunung, ini adalah ruang gitu ya. Yang batas-batasnya sudah jelas nampak gitu ya. Kanan kirinya bukit itu adalah batasnya. Kemudian kalau kita zoom lagi lebih dekat, di sana ada orang yang sedang camping. Itu adalah ruang juga. Kalau Anda zoom tempat campingnya, dumnya camping kecil itu juga ruang. Atau yang paling sepele adalah ketika Anda melihat orang lagi berteduh. Anda bayangkan kalau misalnya pohonnya itu hilang, maka orang yang berorientasi pada keteduhan pohon di bawahnya itu akan pergi karena kepanasan itu. Itu adalah ruang juga yang boleh dikatakan naungan yang sangat sederhana gitu ya. Dan itulah sebenarnya bagaimana kita menjustifikasi ruang itu sangat luas. Hanya kita perlu feel, kemudian kita perlu rasa, kemudian kita perlu sensitif untuk bagaimana menggunakan ruang itu
membuat ruang itu ada, bagaimana merasakan ruang, membuat meruang, dan seterusnya gitu ya. Contoh yang lain, saya teringat sebuah iklan, pemenang iklan ad festival di Thailand waktu itu, dan yang sifatnya kelasnya dunia, yang di sebelah kiri itu iklan dari Coca-Cola. Kalau Anda lihat, di belakang itu ada dinding, kemudian di bawah ada lantai, itu adalah ruang. Tapi saya tidak akan berbicara ruang pada itu, tapi lebih kepada orang yang sedang tiduran itu. Dia memanfaatkan naungan kerat Coca-Cola, kemudian dia mendapatkan bayangannya, dan dia tidur di bayangan itu. Itu adalah ruang, gitu ya. Walaupun sifatnya imajinatif. Demikian juga petani yang di sebelah kanan ini, suku Baduy, yang mereka berteduh di selembar daun pisang. Epic banget kan. Nah, itu adalah ruang juga, walaupun kelasnya kecil. Dan ruang itu kadang bisa menatap, bisa ikut kemanapun. Sehingga kalau teman-teman baca buku gitu ya, zaman-zaman dulu orang-orang Indonesia, Nusantara terutama, kalau mau pindah rumah, ya rumahnya itu diangkat barengan gitu. Itu adalah salah satu bagaimana dia tidak ingin melepaskan suasana rumahnya itu. Sehingga di praktek pun Anda akan menemukan istilah home atau house gitu ya. Bedanya di mana, Pak? Itu kan sama-sama rumah. Iya, kalau house itu ya seperti Anda beli rumah yang dalamnya bisa diisi oleh siapa saja, kapan saja, bisa ditempatkan di mana saja, tanpa harus Anda membuat sesuai dengan keinginan Anda. Tapi kalau home, ada kehidupan di sana, ada jiwa yang Anda tautkan di sana, dan semua sudah mengikuti apa yang menjadi ukuran-ukuran di rumah Anda, orang tua Anda, adik Anda, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh paling gampang. Jiwa itu ada pada home, sementara host adalah ya rumah kebanyakan, seperti halnya perumahan. Terus kalau saya beri perumahan, sekian waktu, apakah bisa jadi home? Nah, tentu akan ada, beriring dengan waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, furniture Anda, kemudian tone color-nya pun juga sudah mengikuti, termasuk mungkin layout yang mengikuti keseharian Anda, keluarga Anda, dan seterusnya. Gitu ya. Apakah ini bisa dinyatakan dengan ruang? Nah, ini contoh paling ekstrim aja di Jordania gitu ya, orang sholat. Jelas batas-batasnya dia bikin dengan tatanan batu kerikil gitu ya. Kalau Anda mau flashback, tentu ketika Anda sholat, Anda membentangkan sajadah, sajadah itu adalah ruang bagi Anda gitu ya. Nah, sekecil itu ruang itu sebenarnya kalau misalnya mau Anda lihat itu ya, teman-teman lihat semuanya. Oh, itu ruangnya, walaupun nggak berbatas, tapi sudah ada batas-batas tepian tanpa ada dinding, itu udah ruang ya. Itu sudah bagian dari ruang itu sendiri. Sampai ke hal yang seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah lebih kepada kalau mungkin teman-teman kemarin ruang itu oposisi, apa yang dinyatakan ruang, apa yang dinyatakan kalau yang lebih luas lagi adalah spasial. Itu kalau kaitannya dengan yang sifatnya lebih luas. Tapi kita tidak akan membahas spasial karena ini lebih ke tata ruang yang sifatnya urban. Nah, ini adalah saya sangat suka dengan ini Candi Tikus, bagaimana dia membatasi, kemudian dia membuat panggung, dia menurunkan. Nah, ini nanti akan saya kita cross check bareng-bareng dengan teori gitu ya. Kemudian kalau boleh saya mempersempit daripada nanti berkepanjangan, maka ruang adalah perantaraan yang siap untuk diisi. Jadi alih bahasa dari kata space itu sendiri. Kemudian Pak Joseph, kemudian Pak Kalewijil menyatakan bahwa ruang berasal dari rong. Jadi kalau misalnya mau pulang ke rumah ya kita ngerong seperti hanya hewan ya. Kalau kita pulang ngerong itu. Sehingga kalau zaman-zaman dulu rumah-rumah Jawa itu cenderung gelap karena jadi tadi pulang itu ngerong. Bagian kosong antara dua sekat atau pendukung atap. Nah, ini nanti seperti apa biar saya perlihatkan di visualnya. Karena teman-teman mungkin lebih cocok dengan visual ya daripada dengan kata-kata. Tapi jangan lupa bahwa narasi itu kadang perlu. Seperti disampaikan Pak Asia tadi, dari mulai mana kita merancang, gitu ya. Merancang itu tidak harus selalu dengan gambar, dengan 3 dimensi dan seterusnya. Bisa dari narasi. Gitu.
saya tidak punya kebetulan ada contoh sebenarnya bagus tapi tidak saya sampaikan. Ada seorang mahasiswa yang merancang sebuah space itu berangkatnya dari narasi gitu ya. Nanti saya cek ya. Kemudian gambaran suatu keadaan yang tidak berisi namun teramati jika ada penyekatan. Nah, luas yang benar-benar kosong itu tadi, kalau ada sekat itu akan teramati. Nah, disitulah ruang. Gitu ya. Contoh, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti akan saya contoh aja deh. Kemudian saya sempitkan lagi ruang dan arsitektur. Ruang yang menjadi objek arsitektur adalah ruang yang kita potong. Tadi kan ada hambaran luas, Anda punya bayangin ya. Kemudian kita potong satu kotak berapa meter persegi gitu. Nah, Anda yang bisa membayangkan di situ tempat Anda pijak gitu ya. Kemudian Anda bisa berkegiatan di sana. Dan dengan kegiatan tersebut, maka ruang akan bermakna. Nah, itu maksudnya gitu. Ruang akan menjadi jiwa, ruang yang akan mempunyai jiwa, ruang yang akan bermakna kalau di dalamnya ada kegiatan. Tentu kegiatan orang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sanalah saya berharap teman-teman dalam merancang pun juga demikian. Ruang yang punya jiwa dong gitu ya. Jadi bukan sekedar kotak-kotak tapi dalamnya juga kosong ada nilainya. Atau kalau kotak luas tapi Anda bikin semacam tempat tidur di pojokan yang itu untuk apa? Saya nggak ngerti Pak. Yang penting luas saja. Nah, ini jangan seperti itu. Nah, ini kalau boleh saya gambarkan elemen-elemen penyusun ruang. Saya yakin di semester 1, semester 2 teman-teman sudah mendapatkan ini. Mudah-mudahan sudah mendapatkan. Saya hanya ingin flashback, gitu. Flashback. Jangan dilupakan gambar-gambar yang seperti ini. Kalau Anda punya buku di kancing, walaupun gambarnya isinya gambar-gambar Eropa semua, tapi Anda ambil basicnya saja. Elemen penyusun ruang itu ada elemen horizontal, ada vertikal, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pengkategoriannya seperti apa, Mas? Nah, ini elemen-elemen pembentuknya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah contoh-contohnya, kategorinya gitu ya. Ya, kalau horizontal plane contohnya adalah ruang yang hanya sekedar kotak saja atau dasar saja. Kemudian ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, ada yang tadi di atas kepala tadi. Kemudian kalau vertikal itu dinding-dindingnya seperti apa? Ada 1, ada 2 sekat, kemudian ada batas-batas yang sifatnya grid dan seterusnya. Lebih gampang kalau Anda melihat ini. Nah, ini. Yang pertama adalah base plan. Jangan dilupakan ya, ini teori-teori gitu. Saya pengen teman-teman ketika merancang sekecil apapun, basic ini harus Anda pegang. Sehingga nanti ketika Anda merancang, Anda punya dramatisasi dalam ruang gitu ya. Sebelum masuk ke ruang tidur, diturunin dulu atau dinaikin dulu trapnya. Kalau mau ke pavilion belakang, apakah ada stepping stone dulu, atau ada dinding, atau ada kolom-kolom dulu, dan seterusnya. Anda bayangkan kalau masih komposisi ya nggak masalah. Yang penting elemen-elemen ini jangan Anda lupakan kita merancang. Gitu ya. Kemudian ini, bagaimana special relationship dengan bagaimana Anda mengorganisasikannya. Gitu ya. Jangan dilupakan bahwa Anda akan punya interlocking kalau 2 massa yang saling ditautkan, kemudian kalau di SketchUp ada di CAD itu kan ada ya, kalau yang mana digabung, kemudian ada yang interseksi dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya gitu ya. Kalau ruang itu didekatkan, rasanya seperti apa sih? Kalau ruang itu agak dijauhkan, tapi ada irama. Kalau yang ini kan iramanya rigid gitu ya. Kalau yang di bawah kedua ini, Mas saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini contohnya ada irama di sana gitu ya. Kemudian ini yang paling jauh. Nah ini kan ada perjalanan ini untuk menuju yang ke sebelah kanan ini. Kemudian kalau memusat itu seperti apa? Kalau dimiringkan itu seperti apa? Lebih bagus lagi kalau misalnya kemiringannya ini sumbu-sumbu yang Anda mirror, ada apa? Anda miringkan ini punya arti, ada sumbu-sumbu khusus dan seterusnya. Kemudian ada unsur-unsur yang perlu Anda perlu ingat juga, ada radial organization. Oh, bagaimana saya punya bangunan di tengah, tapi aksesnya
kalau memutar itu seperti apa ya, atau menjari seperti apa ya, atau kalau punya bentuk saya linear gimana ya, atau saya bikin grid seperti apa ya. Dan itu tentu di proses seperti rekan-rekan sekarang ini akan sangat lebih punya keluasan itu. Ekspresi Anda menciptakan eksplorasi ini lebih tepatnya sekarang saatnya. Jangan sampai nanti ketika Anda berpraktek lupa ini, asal bikin ngikutin brief, atau kalau enggak brief dari klien, saya pengen dibikinkan seperti itu dong. Ini ada contohnya, Anda plot seperti itu. Itu udah percuma dengan teori ini. Saya pengen sekecil apapun teori-teori seperti ini tetap Anda pakai. Apakah Mas Agung pakai? Selalu pakai gitu ya. Sehingga kenapa di web ini saya sampaikan karena saya pakai itu. Nah, ini adalah contoh paling dasar dari dua massa yang ditautkan ujungnya. Kemudian ada kemiringan yang tadi sudah saya sampaikan, punyanya karyanya Loikan tahun 67 gitu ya. Nah, mereka pun juga pakai itu, walaupun arsitek-arsitek kelas dunia pun juga pakai itu. Atau ini Tadao Ando, satu massa yang memanjang. Anda bayangkan kalau misalnya tidak ada cerukan di tengahnya ini untuk penghawaan, akan sangat jadi monoton. Tidak ada irama, tidak ada pencahayaan yang masuk di sana. Tidak akan bisa mendramatisir ruang yang sepanjang itu. Kemudian Anda tidak akan bisa merasakan cahaya masuk di sela-sela dinding itu seperti apa sih? Kan sangat naif banget gitu ya. Taburan cahaya, kemudian udara masuk, kita hanya bikin ruang masif kotak, di dalamnya gelap gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana. Atau ini karyanya Van der Rohe tadi, kalau punya rumah panggung gitu ya, ini sama, dia mencoba menaikkannya menjadi beberapa level, trapnya pendek-pendek tapi bisa memperlihatkan bagaimana dasar dari bangunannya dinaikkan. Ini karyanya Van der Rohe gitu ya. Walaupun dinding-dindingnya, maaf kok balik ya. Tiba-tiba balik sendiri. Maaf. Ini walaupun atapnya, dinding-dinding kanan kirinya adalah kaca, sehingga dia bisa menikmati suasana yang ada di sekitarnya. Kemudian Van der Rohe lagi bagaimana menciptakan sekat-sekat yang tadi saya sampaikan, ada L, ada dinding, satu dinding, kemudian dua dinding, kemudian bentuk U-shape, shape U, kemudian ketika dia menempatkan objek ini menjadi latar belakang, dan seterusnya. Atau ini Zumthor yang sangat terkenal gitu ya, bagaimana dia mencoba memasukkan objek-objek bangunannya menjadi sunken, kemudian di dalamnya menjadi tempat untuk menikmati air panas ini gitu ya. Ini sekarang menjadi objek yang jadi komersil banget setelah dipegang oleh hotel gitu ya. Dan si Zumthor sendiri sebenarnya sedih, ini dulu untuk komunitas, kenapa sekarang jadi komersil. Nah, itu adalah pemodal. Kalau kita lihat kanan kirinya sekarang dulu masih ngarai yang sangat hijau itu banyak, sekarang sudah banyak bangunan tinggi di sana gitu ya. Karena memang pengen saling mendekati dengan objek air panas di sana. Kemudian sesuai dengan tema apa yang akan teman-teman kerjakan di semester ini, saya akan sedikit membahas tentang healthy housing atau micro housing. Ruang yang menyehatkan itu seperti apa sih? Terlebih nanti akan ada rumah yang mensejahterakan, rumah yang kriteria harus bisa mensejahterakan orang di dalamnya. Nah, ini 9 kriteria rumah sehat. Di antaranya adalah ventilasi yang baik, cukup cahaya dan view, kemudian noise, kualitas air, safety security, kemudian debu dan bakteri, kelembapan, thermal di dalam itu seperti apa. Yang tidak kalah pentingnya yang 2 di bawah ini. Kalau Nospeng sudah sering Anda bikin ya. Yang sangat saya garis bawahi adalah active design. Bagaimana orang yang berhuni di sana, orang yang ada di sana aktif. Sehingga Anda bisa menurunkan, menaikkan, kemudian split level seperti apa. Ataukah levelnya kalau misalnya tangga itu 11 atau 12 rap, Anda penggal dulu 5, kemudian dibelokkan ke kanan, dan seterusnya. Sehingga orang yang di dalam merasa bukan stuck dalam satu ruang, dia akan sangat aktif untuk menjangkau dari masing-masing ruang. Gitu ya.
Nah, itu yang sangat disarankan oleh organisasi kesehatan dunia pun juga menyatakan demikian. Ini adalah proses yang sering Anda jumpai, mesti akan banyak gitu ada jumpai berseliweran bagaimana rumah Anda itu bagian dari kebun. Kalau dulu kan rumah di kebun itu zaman-zaman dulu sangat banyak gitu ya. Tapi seiring waktu kan kebun jadi rumah semua. Nah, itu adalah bagaimana memasukkan unsur itu lagi menjadi sebuah oase yang sangat hijau di rumah Anda. Bahkan 40-50% adalah hijau gitu ya. Cuma nanti saran saya kalau Anda menempatkan bangunan biobilik seperti ini adalah bagian dari biobilik design gitu ya. Tanaman-tanamannya juga yang ada manfaatnya. NASA sudah mengeluarkan dan 70-80% contoh-contoh tanamannya ada di Indonesia. Silakan dicari nanti. Saya tidak akan saya masukkan nanti kelamaan gitu. Kemudian ini pesanan dari Green Building Council gitu ya, karena saya orang GP maka salah satunya air quality ini harus ada. Bagaimana Anda memasukkan kualitas udara ini dari pemilihan Anda tadi tanaman-tanaman yang ada, selain bagaimana tanaman ini menjadi barrier untuk menyaring udara yang baik ke dalam bangunan Anda. Kemudian thermal dan acoustic comfort bisa juga dengan material sehingga di dalam itu kedapnya seperti apa, bisingnya seperti apa, Anda bisa adjust. Tapi di sisi lain tanaman juga bisa menjadikan bagian dari acoustic comfort ini gitu ya. Kemudian tadi sudah ngomong taburan cahaya itu sangat berlimpah di iklim kita, maka sangat disayangkan kalau tidak bisa mencapai ujung dari ujung ruangan Anda yang ciptakan gitu. Kemudian ini materi yang pernah saya sampaikan di webinar beberapa waktu lalu juga saya ambil, tapi saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita kembali ke alam. Jadi ada beberapa kriteria kita akan kembali ke alam untuk maju ke masa depan, tapi ada bagaimana sistem konstruksi kita membangun sampai digital transformasi yang bisa menjadikan bangunan kita atau rumah kita, ruangan kita menjadi smart gitu ya. Bisa Anda lihat nanti satu persatu yang sekilas saja ada nanti akan banyak ruang-ruang yang sifatnya kalau dulu hanya ruang, tapi sekarang banyak ke green space-nya. Kemudian rumah kita, ruangan kita, komunitas keliling kita, atau klaster kita akan sangat mandiri. Bagaimana kalau menjadi urban farming dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kecil. Kemudian kalau di sisi teknologi, maka akan lebih banyak lagi bagaimana modul-modul konstruksi itu bisa diciptakan gitu ya. Termasuk adalah salah satunya higienitas material yang ada, kemudian teknologi bagaimana menciptakan rumah kita menjadi smart, efisien, kemudian low cost dalam artian kalau dulu sekedar masih green building ya, tapi ke depan dan kita agak terlambat Indonesia adalah zero building gitu ya. Saya tidak akan bicara banyak, saya belum sertifikasi di itu, tapi setidaknya saya bisa menggarisbawahi, menyampaikan ke rekan-rekan bahwa kita nanti akan green zero. Apa yang menjadi sampah dalam kehidupan kita bisa dibikin recycle lagi, seperti itu. Ini adalah hasil justifikasi saya, jadi mohon dimaafkan kalau salah gitu ya. Saya mencoba dengan metode snowballing gitu ya. Bagaimana nanti rumah ke depan itu akan kita bisa desain. Salah satunya adalah dengan self-sustaining lifestyle gitu ya. Bagaimana tadi sudah sampaikan, kalau rumah kita, lingkungan kita ini tertata dengan baik, maka akan menjadi sebuah lifestyle yang terhindar dari, contoh paling gampang adalah terhindar dari penurunan penyakit dari luar dan seterusnya. Bisa mandiri, bahkan kalau misalnya kita butuh cabai, tanaman dan seterusnya bisa kita ambil dari lingkungan kita. Bringing outside in, kalau dulu memasukkan unsur luar ke dalam ruangan atau hanya meminjam secara visual. Nah, sekarang benar-benar suasana outdoor itu dimasukkan gitu ya. Bahkan tanaman-tanaman bisa masuk ke dalam rumah. Kalau dulu kan hanya jendela saja, yang penting saya bisa melihat suasana luar, ruang luar, tapi sekarang enggak, masuk, blend, bahkan blur batas-batasannya gitu ya.
Kemudian dynamic adaptive layout, maksudnya gini, dinamis dan adaptive layout ini sebenarnya ada contoh yang kasus khusus gitu ya. Bagaimana ruang-ruang Anda ini bisa adjustable, siang menjadi ruang tamu misalnya, atau pagi menjadi ruang belajar, kalau malam bisa ruang tidur dan seterusnya. Gitu ya. Karena saking sempitnya untuk kebutuhan berumah tinggal di kota-kota besar. Kemudian living and kitchen di heart bagian dari tempat tinggal Anda menjadi sentral gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kami merancang ini sudah dari sejak dulu pun demikian gitu ya, bahwa kitchen living room ini menjadi satu kesatuan yang kalau bisa dekat, sehingga saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita datang ya areanya di situ gitu ya. Kalau nggak ngobrol ya mesti makan. Kemudian garden park home tadi sudah saya sampaikan, kalau dalam secara agak lebih besar lagi adalah skalanya adalah klaster, sehingga bisa menjadi oase penghijauan gitu ya, sehingga akan mempengaruhi gaya hidup yang sehat juga bagi penghuni. Yang ke sebelah kanan ada multi-purpose ability, mental well-being. Jadi berumah, Anda menciptakan rumah itu juga harus mensejahterakan yang tinggal di sana, menjadi efek untuk penyembuhan bagi Anda yang sakit. Kemudian menciptakan gaya hidup baru, misalnya Anda bisa berusaha lagi. Kemudian yang terpenting adalah self-power occupant, artinya mandiri. Anda bisa tadi dengan beberapa tanaman yang Anda ciptakan itu, Anda punya space, kemudian dalam satu kasus Anda bisa mandiri untuk dalam hal pangan. Ini contoh kanan ini adalah contoh-contoh ketika work from home dari teman-teman studio arsitektur KPF gitu ya. Mereka karyawan-karyawan di rumah mencoba bagaimana sih ruang ukuran 3x3 ini bisa menjadi sangat variatif. Nah, mereka satu persatu memasukkan ide itu gitu ya. Kenapa 3x3? Nah, ini nanti teman-teman bisa cek ya. Ruang paling kecil yang kita butuhkan, space yang kita butuhkan adalah 3x3. Anda bisa hidup gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga kurang lebih rata-rata 36. Di mana Pak nyarinya? Coba nanti cek di peraturan pemerintah itu ada. Kalau mau lihat di SNI, ini salah satunya di SNI 031733/2004. Nanti saya akan listkan untuk mengecek SNI harus ada ketika teman-teman merancang. Nah, kurang lebih suasananya seperti ini. Anda bisa berself healing, kemudian Anda bisa berkebun, Anda bisa bekerja, Anda bisa melihat unsur hijau ke dalam bangunan Anda bisa hobi Anda tetap jalan, dan seterusnya. Ini adalah contoh gambar-gambar Anda bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan dalam rumah Anda, rancangan Anda. Sedikit ada bahasan yang mungkin tidak perlu Anda cermati, kalau dicermati sangat baik gitu ya. Bagaimana modular itu ada, bagaimana compact house itu diciptakan, bagaimana shelter cabin itu semakin dikembangkan. Gitu ya. Brand ternama Muji, bagaimana mereka adalah produsen amenity untuk rumah, amenity untuk dapur dan seterusnya. Mereka menciptakan furniture yang memang secara modular, secara fit bisa dimasukkan ke dalam rumah yang sifatnya compact. Termasuk dia juga menciptakan bangunannya itu, sehingga orang datang membeli furniture, dia tahu posisinya di mana, ditetapkan di apa, akan ditaruh di mana, gitu ya. Sehingga dalam sebuah ruangan itu bisa dikatakan sangat compact, kemudian sangat ergonomis, gitu. Kok ada ergonomis, nanti akan saya bahas tentang ergonomis itu sendiri. Sehingga efektif, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, tapi nyaman beraktivitas, baik di ruang keluarga, di ruang tamu, di ruang kerja, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sana rata-rata adalah materi-materinya adalah sudah green ya. Kemudian contoh paling bawah ini adalah full cabin gitu ya, yang sekarang banyak dikembangkan juga. Nah, tadi sudah sedikit saya bahas tentang standar acuan prasyarat untuk regulasi. Ini setelah sekian dasawarsa, secara beberapa waktu puluhan tahun, akhirnya Indonesia punya antropometri dan ergonomi hunian yang berdasarkan aturan ukuran orang Indonesia, gitu ya. Nah, ini coba Anda cek berapa sih orang kebutuhannya kalau sedang tidur, sedang bekerja dan seterusnya. Ini orang Indonesia, beda dengan Eropa. Kalau selama ini Anda lihat
data arsitek itu orang asing, maka sebenarnya akan sangat beda. Contoh paling gampang gini, perumahan zaman dulu, kalau ibu-ibu bikin kitchen set, ini seringkali kalau pakai ukuran internasional, ketinggiannya mengikuti standar mereka sangat tinggi. Jadinya apa? Seringkali saya menemukan klien, Mas, saya kalau pakai yang sana itu ketinggian ya. Sementara tangan saya untuk melihat kabinet megang kabinet di atas nggak dapat. Ternyata salah satunya adalah ukuran internasional yang dipakai, bukan orang Indonesia. Dan kenapa ini saya sampaikan? Saya pernah berpraktek, saya pernah menemuinya dan akhirnya benar. Saya adjustable dari yang sifatnya internasional itu disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu-ibu di Indonesia gitu ya. Bisa nanti Anda cermati ini. Ini adalah bahan dasar ketika Anda merancang, termasuk ketinggian bahu biar nyaman, step tangga yang nyaman seperti apa dari sini. Anda lihat nanti ya. Kemudian ini SNI, Anda bisa cek lagi dari sisi tata ruang luar, tata dalam, bentuk, pencahayaan, kemudian ventilasi juga sudah diatur di sana. Kemudian masuk ke developing tools, ini adalah pengalaman kami ketika merancang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Askia bahwa merancang itu tidak sifatnya linear, tapi bisa kadang muter, sirkular, atau kembali lagi, kemudian kita punya formula baru karena ada kasus khusus, maka ini adalah contoh-contoh yang saya sampaikan hal seperti itu. Karena hari ini kasus yang dibahas adalah rumah, inilah contoh-contoh rumah yang pernah kami desain dari sebelum 2008, salah ada contoh sebelah kiri ini, sampai sekarang gitu ya, bagaimana saya mengeblendkan antara ruang luar, kemudian tanaman ini ke dalam bangunan, termasuk material-material yang memang kalau bisa sesehat mungkin kita cari di tempat terdekat. Ini beberapa sudah saya presentasikan di tempat-tempat webinar yang lain gitu ya. Ini contohnya yang lain. Ini contoh, ini dulu sama Pak Askia, saya biar memorable dengan Pak Askia, kemarin saya sampaikan juga di Future Arts, punyanya BCI Asia. Nah ini Anda akan sangat tidak bisa melihat arsitekturnya yang mana. Terkadang di suatu tempat saya akan mengeblendkan itu, tapi yang nampak adalah suasana nyaman, kemudian keteduhan itu dihadirkan, arsitekturnya nggak nampak nggak apa-apa, tapi ada di sana. Gitu. Tapi ketika Anda melihat detail, semuanya kita kerjakan dengan detail. Ini contoh yang di BSD, bagaimana sekolah tapi menjadi objek wisata juga. Gitu ya. Kalau Anda lihat, ini adalah menjadi tempat untuk setting beberapa film, layar lebar maupun sinetron gitu ya. Nah ini adalah detail-detail yang kita ciptakan, ruang-ruang kita hadirkan, apapun kita space maka akan kita inginkan gitu ya. Nah, memulainya adalah dengan memahami set. Memulai dengan paling sederhana adalah itu. Nanti kalau Anda teman-teman punya set, maka pahami kanan kirinya apa, utara selatannya di mana, cahayanya yang masuk efektif di mana, kemudian pengudaraannya di mana. Kemudian kira-kira jangan ego, pengennya air itu mengalirnya ke barat, Anda ganti dan seterusnya. Kemudian programming itu bagaimana kita bikin fleksibel mungkin sehingga terhadap perubahan ke depan bisa kita adjust. Termasuk kalau nanti teman-teman menciptakan ruang yang fleksibel, Anda harus deskripsikan itu ke desain Anda, ke dosen-dosen Anda. Fleksibelnya bisa jadi apa? Kalau dinding ini saya geser bisa menjadi apa? Harus Anda adjust, harus Anda ciptakan, harus Anda bikin juga, harus Anda klarifikasi ke dalam rancangan-rancangan simulasinya. Jangan hanya ini fleksibel loh Pak, bisa diginikan tapi gambarnya nggak ada. Kemudian material struktur utama yang ada di sana, biasanya kita tidak akan mengada-ada. Kalau misalnya ada di lokasi tersebut, maka kita akan cari di lokasi tersebut tanpa harus mengimport gitu ya. Kemudian detail dan artikulasi atau tektonika, keunikan dari nenek moyang kita yang sangat baik adalah ketektonikaan atau ketukangan gitu ya, sangat detail sehingga Anda bisa belajar dari sana. Tadi saya contohkan beberapa bangunan rumah tinggal kita zaman-zaman dulu, rumah adat-adat kita juga tektonikanya tinggi. Cuman bagaimana bisa menjadi modern itu adalah tugas kita semua. Gitu ya. Dan yang terakhir dari ini proses ini adalah mengedepankan kualitas material lokal, sudah sedikit saya sampaikan tadi, kemampuan lokal tukang-tukangnya pun juga sama. Dalam berproses, kami memulai dari banyak hal yang tadi saya sampaikan, ada kadang narasi, kadang dari kegojekan teman-teman, kemudian kita masukkan ke sketsa, atau langsung bahkan mock-up gitu ya, ada tukang kita mock-up-kan gitu ya, atau bikin maketnya kalau perlu.
atau hanya coret-coret yang di sebelah kanan bawah ini gitu ya. Kalau saya dapat dari asisten gambar, maka saya coret-coret sudutnya seperti apa, sudah pas belum, saya cek lagi, masukkan lagi, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh kita dalam merancang, dalam merumuskan masalah sampai menghadirkan ruang menjadi wujud bangunan adalah seperti itu. Jadi tidak linear, tidak harus dari sketsa dulu dan seterusnya, tapi kadang dari cerita juga kita bisa. Kemudian masuk studi kasus. Contoh yang paling sederhana sekarang yang sedang saya kerjakan ICM Common Room. Ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman contoh paling gampang bagaimana tadi menaikkan, nah ini level, ini sebenarnya ruang luar untuk belajar sih. Bagaimana saya menciptakan sudut-sudut aksis ini dengan lingkungan, kemudian miringnya kenapa miring, maka saya ikutkan arus jalan ini, kemudian ini saya belokkan, dindingnya seperti ini semua sudah kalau lihat, nah ini dari 3 dimensinya bisa teman-teman lihat. Saya bisa membuat ngetrap, kemudian turun lagi, ketemu anjungan, kemudian kanan kirinya berupa pon gitu ya. Ada ruang yang teratapi, ada yang tidak teratapi, ada pathway, mana yang saya naikkan, ada L-shape, U-shape tadi, kalau Anda lihat satu persatu. Ini kurang lebih detailnya. Tadi ada jajaran kolom yang mengarahkan kemudian menjadi penanda, maka ini juga sudah ada di sana. Secara visualisasi, material dari dekat, suasana koneksi antar space bisa terlihat. Kemudian ini kalau pas berada pada naungan, tapi tetap angin masuk lalu lalang. Ini juga dari sisi kejauhan. Kemudian ini proyek pertama kali saya membuat rumah. Gitu ya. Kliennya membebaskan, mau seperti apa Pak? Bebas, yang penting ada campuran antara Jawa dan Bali, karena istrinya dari Bali, saya dari Jawa. Gitu. Pengennya seperti ini. Saya pengen memperlihatkan bagaimana saya membuat ini dengan datum, dengan aksis, sumbu, dan seterusnya. Ini adalah pemintakatan 3 dimensinya seperti ini. Saya pengen ruang hijaunya, ruang terbukanya banyak daripada rumahnya. Diamini gitu ya. Kemudian levelnya juga demikian, kita mengikuti kontur yang ada di sana. Maaf ada telepon. Dari depan kemudian ke tengah sampai ke belakang ini mengikuti kontur. Ini menjadi ruang untuk mereka berkebun. Ini Anda bisa lihat bagaimana saya menciptakan aksis. Kemudian saya membuat datum untuk bagian dari mengelola ruang-ruang di kanan kirinya. Kemudian orientasi visualnya ke kanan kiri, ke depan. Kemudian ini adalah green area-nya, ada pathway. Kemudian termasuk saya membuat cerukan untuk cahaya ini dari atap, karena ini arahnya satu sisi, maka kemiringannya satu sisi semua, saya bisa memasukkan cahaya dari sana. Gitu ya. Saya tidak punya foto, terus terang hilang foto yang nampak semuanya, ini posisinya di Kaliorang, sehingga ada kelihatan bukit seperti itu. Kemudian saya bereksperimentasi dengan tukang, ini adalah saya bangga gitu ya. Nah, tembok ini saya lihat pertama kali ada di bangunan-bangunan Itali, arsitek-arsitek Itali mengedepankan ini, dan kebetulan yang saya tonton dari interior, tapi saya diskusi dengan tukang untuk mengaplikasikan ini, dan bisa tanpa harus keluar biaya mahal. Nah sekarang sudah jamak ini dengan berbagai teknologi, dengan material dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan ini termasuk motif kita dari besi. Saya yakin tukang-tukang sekarang akan marah-marah gitu ya. Waktu itu pun juga marah-marah, tapi semua harus bisa terrealisasi. Detail-detailnya seperti ini. Ini pertama kali diberi kepercayaan untuk bikin villa, dan materialnya semua ini tidak beli dari luar untuk batu-batunya gitu ya. Karena digali ternyata bawahnya batu untuk fondasi maupun untuk finishing ada di itu semua tanpa perlu mendatangkan dari luar. Nah ini yang saya tukangnya sampai nangis-nangis harus bikin meliuk-liuk seperti ini. Kemudian kita kolaborasi dengan tukang pahat untuk memahat batunya. Ini batu yang dari Jogja, kemudian kita datangkan juga batu dari Bali, tapi di sisi belakang saya kehilangan filenya gitu ya. Kemudian rumah Pak Jong, saya ingin menggambarkan bahwa detail awal tentang sebuah lingkungan, ketinggian di permukaan laut, kemudian kelembapan, kemudian kecepatan angin, KDP KLP di awal harus Anda dapatkan, nggak bisa bohong-bohong.
Kalau perlu nanti simulasinya teman-teman juga harus datang ke dinas setempat untuk mencari itu datanya. Gitu ya. Bentuknya agak trapesium. Kemudian ini adalah kebutuhan ruang dari beliau yang sebenarnya pengennya 2 lantai, tapi akhirnya kita ke-adjust 2 lantai sehingga menjadi outdoor ruang hijau yang sangat luas dan diamini gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah playroom yang pengennya awalnya kita taruh di samping, akhirnya di depan karena secara feng shui harus ada di depan, Mas, maka harus kita ikuti. Ini peminta katanya 2 lantai. Aduh. Kemudian ini nanti bisa Anda lihat, saya miringnya itu bukan karena miring, tapi kita bikin akses beneran gitu ya. Kemudian orientasi visualnya kita beberapa ulang kali coba ke luar, ke depan, kemudian jendelanya seperti apa. Jadi tidak semerta-merta jendela itu harus ada di tengah atau dimiringkan dan sebagainya. Tapi memang harus apa sesuai yang kita capai itu apa sih visual yang akan kita dapatkan dan seterusnya. Kemudian ini pathway, ini pembagian antar blok massa dengan area outdoor atau green area. Ini kalau teman-teman sudah sering di lab, maka perlu dicoba apakah benar rancangan kita, silakan di-cross-check dengan software. Saya yakin. Izin Pak Agung, 5 menit lagi. Oke, saya cepat aja ya. Kemudian ini jadinya, ini pemintakatan ruang-ruangnya di dalam, kemudian ini bisa Anda lihat bagaimana kita mengartikulasikannya naik turunnya. Ini suasananya yang didapat. Di dalam ruangan seperti ini, dalam area gitu ya, ruang luar. Kemudian ini sudah jadi, sama kita orientasinya ke tengah, bagaimana ruang tengah, ruang keluarga, living room dan dapur ini menjadi berdekatan gitu ya. Ini sedang proses, saya belum mendapatkan full foto gitu ya, tapi saya sudah punya bisa mengintip. Ini walaupun di atas, tapi dari bawah nggak kelihatan, tapi kita bisa melihat dari bawah, ada kamar mandinya. Kemudian ini contoh-contoh yang paling simpel ini sebenarnya bonus sih Pak As dan teman-teman, bagaimana apakah benar arsitek-arsitek luar juga menggunakan demikian. Nah, ini karena posisinya sangat baik, setnya, maka capaian-capaian yang dicapai adalah dengan memperlakukan komposisi yang sangat linear, simple, kemudian bagaimana dia mengartikulasikan lubang-lubang jendela dan seterusnya ini, kita lihat. Nah ini seperti kita melihat lukisan, padahal ini asli gitu ya. Bagaimana panorama secara luas, kemudian perpenggal kita hadirkan tanpa harus kita bikin apapun di sana. Ini prosesnya dari awal bahwa dia udah dicapai duluan. View-nya kemana sih? Semua udah di range gitu ya. Kemudian ini yang kalau di perkotaan di Indonesia sangat banyak. Nah ini bagaimana dia memenggal massa ini menjadi 3 bagian besar. Ruang-ruang semi privat, kemudian ketemu di tengah ini menjadi ruang untuk diskusi bersama. Sebelah kanan adalah kamar-kamarnya, yang di dalamnya adalah nah ini kontinuitas visual antar ruang bisa diciptakan di sana. Ini ketika ada aktivitas bersama seperti ini, kalau ditutup seperti yang di sebelah kiri, ada aktivitas di kanan, yang di tengah kalau kosong. Ini ruangannya, lingkungan kanan kirinya, yang di kiri ini adalah aslinya, kemudian rekayasanya berada di sebelah kanannya. Ini Moriyama House, ini saya pengen menyampaikan bahwa di sebuah klaster Anda bisa diciptakan seperti ini, kotak-kotak seperti ini, tapi dengan tata atur klaster ini, saya pengen memperlihatkan, nah ini, bagaimana saya mencoba menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya, natural light-nya dapat, kemudian sirkulasinya seperti ini, dia menciptakan geometri juga, simetri seimbang tapi dinamis, bukan simetri yang pasif gitu ya. Kemudian ini saya perlihatkan karena saya ingin menyampaikan ke teman-teman, nah ini loh kalau ruangan sekian itu dalamnya seperti apa aktivitasnya. Nah nanti dari situ Anda bisa cek lagi ke syarat-syarat antropometrik tadi. Ini contohnya ruang-ruang yang mereka ciptakan antar massa bisa saling berinteraksi, bisa berkebun, bisa untuk diskusi dan seterusnya, sampai di rooftop pun juga bisa dapat pencahayaan yang sangat baik semuanya. So Fujimoto ini sering bertebaran di beberapa media sosial bagaimana dia membatas-batas sekat-sekat yang sifatnya masif dia hilangkan. Kemudian saya ingin menyampaikan biar kesannya aktif, maka trap tangganya juga pun yang saya sampaikan tadi tidak harus full, tapi sekian tangga naik, sekian trap tangga naik dan seterusnya, sehingga secara visual maupun keaktifan orang yang ada di dalamnya bisa terwadai dengan baik. Ini contoh-contoh visualisasinya.
interaksinya juga nampak. Ini kalau pengen dari Pritzker Prize, Aga Khan Award, saya salut dengan penciptaannya, hanya ruang-ruang linear yang sangat sempit ini, tapi dia merekayasa dari ceruk ketiganya menjadi sebuah space yang bisa sangat dinamis untuk dipakai untuk beraktivitas. Gitu ya. Konsepnya ini semua tidak harus masif, karena kita iklimnya adalah sama, gitu ya, tropis. Yang penting angin bisa masuk, lalu lalang bisa baik, gitu ya. Kemudian pencahayaan pun juga baik. Ini mungkin tugas semester depan, ada suppose. Ini walaupun slide-nya panjang, tapi dia mencoba menggal, membuat oase di tengahnya. Sebentar. Nah ini, dia tidak memanfaatkan full dari depan sampai ke belakang, tapi dia bikin chord di tengah ruang hijau. Kemudian bangunan juga tidak nempel kanan kiri. Ini jangan lupa kalau teman-teman mendesain, jangan lupa, jangan sampai selalu nempel tembok pagar tetangga gitu. Ini suasana walaupun dari pemerintahnya tidak boleh diapa-apain, tapi dia mencoba menjadikan rumahnya, shop-house-nya ini menjadi berkarakter. Ini contoh lagi, kalau bangunan untuk, kalau nggak salah ini, apa namanya, tempat potong rambut, sama untuk display pakaian. Pakaian, ini kebetulan arsiteknya sama, tapi di tempat berbeda. Dua pekerjaan, dua item untuk hidup dan untuk berwirausaha bisa dimanfaatkan dalam satu hunian. Nah, terima kasih atas waktunya, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Pak Askia. Terima kasih Pak Agung. Ya, jadi kelamaan ya? Enggak Pak, waduh ini harus kita lanjutkan sambil ngopi kapan kita ketemu gitu Pak. Berbicara ruang senantiasa nggak akan selesai. Bahkan yang kita bicarakan di sini itu skalanya hunian rumah tinggal, Pak ya. Kita belum ngomong yang middle rise, apartemen, kita belum ngomong mixed use, itu sangat kompleks sekali gitu ya Pak ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Agung bahwa beliau memang senang ya. Beliau salah satu mentor saya. Jadi seni grafis ya. Kalau coba teman-teman lihat dalam sajian presentasi Pak Agung ini, gitu ya, itu begitu tertata, ya, di mana bagaimana meletakkan fotonya dan sebagainya. Itu yang sering kali saya temukan, misalnya teman-teman membuat studi presiden, itu layoutingnya itu seringkali tidak tertata, Pak Agung. Layouting dalam kertas gambar A3 itu loh. Ya, jadi ada ruang kosong, iya nirmana atau itu Pak. Studi presiden, kita kan ada studi presiden, selalu ada studi presiden. Ada mempelajari rumah tinggal mana gitu ya, kemudian disusun dalam kertas A3 gitu ya. Itu banyak ruang kosong dalam bidang kertas A3 dan tidak bercerita mengalir, kadang seperti itu. Nah, itu salah satu yang kita pelajari ini di dalam layouting presentasinya Pak Agung. Kemudian untuk mengawali pertanyaan, barangkali saya boleh nggak tanya Pak gini Pak, dari sekian banyak proyek yang skala, enggak Pak, dalam beberapa proyek ratusan atau ribuan yang telah Pak Agung jalani, ya, kira-kira yang paling puas, paling happy, itu yang mana Pak Agung? Dan apa? Kenapa gitu? Kalau happy, semua happy. Ya, semua kalau happy. Kalau puas, belum puas. Belum puas. Yang paling memuaskan barangkali Pak Agung. Yang paling memuaskan itu kalau dari yang sisi rumah ibaratnya ketika saya tanya seperti ini, Pak Agung langsung tes gitu. Oh iya, kalau untuk kebetulan ya tidak saya presentasikan di sini. Tadi ada beberapa rumah ya. Itu Geraha Arsana itu saya puas karena bisa berkolaborasi dengan tukang dan tukang mau untuk mengeksplorasi apa yang kita sampaikan. Kemudian kita dikasih kesempatan total bahwa kamu tuh arsitek yang belum dapat SKA waktu itu, tapi sudah dikasih kepercayaan seperti itu. Ya. Kemudian kalau tahun-tahun sekarang ini semakin puas karena semakin material yang kita pengen masukkan di beberapa, misalnya pilihan apa tadi di sini material. Nah ini seperti ini kita adjust juga, mereka mau gitu ya, termasuk warna gelap yang menjadi karakter ini juga bisa kita masukkan di sana gitu ya.
Ada lagi yang tapi publik sih, publik tidak saya assess saya tidak masukkan di sini tadi. Itu adalah kalau teman-teman lihat mungkin di YouTube ya sudah diresmikan juga oleh Pak siapa namanya Presiden Pak Jokowi itu kampusnya Undip itu vokasi ya. Vokasi. Itu bagaimana kita mencoba memutarbalikkan kan dia sudah punya gambar duluan itu dari arsitek-arsiteknya sana. Maksudnya kita adjust dengan alasan khusus dan semua punya datanya kita bahwa akhirnya yang diterima punya kita dan itu akhirnya mendapatkan green building. Kemudian kita ke Sinarmas dan Astra mereka juga sama sekali tidak ada revisi gitu ya. Dan itu tidak mudah Pak Agung ya, ketika ada suatu brief torque jatuh atau turun ke kita mengadjust sesuai kapabilitas Pak Agung, sesuai kapabilitas timnya Pak Agung untuk meyakinkan ke klien. Itu tentu nggak mudah gitu. Gimana Pak ceritanya? Ya, jadi sebenarnya awalnya juga agak deg-degan juga ya, karena mentor ya, kliennya waktu itu yang saya temui adalah guru besar di sana, profesor bahkan gitu ya. Kita sampaikan, kita klarifikasi desain-desain kita seperti ini, kemudian dia akhirnya ngajak diskus kebaruan dari yang Anda sampaikan apa, material apa, kemudian teknik apa. Anda ya kemudian akhirnya saya menjawab sensitivitas dalam membuat ini semua sensitif karena posisinya adalah set yang tidak, kalau site sih kalau orang melihat itu set sangat jelek gitu ya, tapi bagi saya enggak, itu potensi untuk bisa kembangkan. Gitu. Nah, kemudian ini kalau saya teruskan mengikuti desain Bapak, maka Anda akan boros sekian miliar dan seterusnya. Basicnya data ya Pak Agung ya, untuk meyakinkan teman-teman klien dari dunia kampus gitu ya Pak Agung ya. Betul, data di lapangan pun juga demikian dengan vendor, dengan kontraktor. Kalau kita punya data valid, sikat aja. Kecuali alasan khusus ya, Pak, material ini sudah tidak di pabrik discontinue. Udah susah itu. Jadi saya ambil sedikit kesimpulan. Jadi ketika puasnya itu ketika Pak Agung di lapangan mengadjust atau membuat something baru, kebaruan dengan tukang, itu sangat memuaskan sekali. Baik, saya untuk rumah tinggal. Untuk rumah tinggal. Saya coba membaca pertanyaan di kolom chat. Bagaimana caranya mengasah imajinasi Pak Agung? Ya, imajinasi membiasakan diri agar kita ini sadar terhadap ruang, gitu. Sadar terhadap ruang, skala dan sebagainya. Monggo. Nah itu sebenarnya prosesnya agak panjang. Maka sebenarnya teman-teman yang di semester ini, teman-teman mumpung belum terlambat ya, mulai dari sekarang. Saya dulu, makanya saya sampaikan, saya sering bahkan kalau digambar kita ke toko buku atau di warung majalah ada gambar majalah cewek-cewek itu untuk ibu-ibu ya, majalah ibu-ibu gitu ya. Tapi dalamnya ada rangkuman tentang arsitektur, akan saya ambil. Karena kenapa? Itu adalah bagaimana bahasa-bahasa arsitektur tapi yang membaca oleh bukan non arsitektur. Nah, itu kadang kan kita selalu idealis dengan bahasa kita, bukan seperti itu. Orang-orang lain di luar arsitektur kan butuh itu juga, dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Nah, seringkali kita bikin bahasa yang sangat muluk-muluk, tinggi, kemudian disampaikan ke mereka, nggak bisa, pakai aja bahasa yang sederhana. Seperti Mas Yori Antar juga menyampaikan, saya dulu pakai dengan bahasa yang muluk-muluk, ternyata nggak bisa media rekamnya atau tidak bisa menjualnya. Ternyata setelah memahami bahasa-bahasa populis, akhirnya bisa. Gitu. Jadi, itu salah satunya. Banyak aja ngelihat visual yang baik, yang bagus-bagus, kumpulin semuanya. Kalau Anda punya di laptop atau di hari, silakan dikumpulin aja. Saya yakin suatu saat akan ketemu, akan Anda pakai itu, walaupun sekarang enggak. Kemudian sering-seringlah sketsa gitu ya. Sketsa itu bisa dimanapun dengan kertas apapun. Kalau punya inspirasi tertentu di jalan, kalau misalnya Anda bawa sketsa, seringkali saya bawa itu sehingga apa yang saya dapatkan di lapangan saya sketsa, kemudian di lapangan biar tidak lupa saja sih. Saya yakin itu akan bermanfaat suatu saat. Ya, terima kasih. Seperti halnya membaca Al-Quran itu Pak, walaupun satu ayat tapi tiap hari. Ya. Jadi vocabulary terhadap ruang, terhadap detail, terhadap desain itu semakin menumpuk ke diri kita, gitu ya Pak Gun. Betul. Kemudian ini dari Syahnas, izin bertanya,
kebanyakan presiden yang saya temukan, jadi studi presiden ini Pak yang tugaskan, tentang micro healthy housing selalu menempatkan tanaman di sekitar ataupun di dalam ruangan. Ya. Nah, apakah bisa tanpa menerapkan penempatan atau penggunaan tanaman tersebut, kita bisa membuat micro healthy housing? Oh, maksudnya gini, micro healthy housing tanpa tanaman. Tanpa harus tanaman, ya. Iya, bagaimana Pak? Tadi ada kriteria, saya sampaikan ada 9 gitu ya. Kalau pencahayaannya bagus, kemudian pengudaraannya bagus, Anda punya bukaan apa, bisa kaca, bisa jendela, itu prosentasenya lebih dari 30%. Kemudian Anda bisa memakai bahan-bahan yang menyehatkan, tidak menimbulkan apa tadi, death trap, kemudian menimbulkan racun, itu sudah sehat gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah site. Site Anda itu Anda kalau di green building ada namanya pasif ya, green passive building, bagaimana menempatkan bangunan Anda ke dalam site itu antara barat, timur, dan seterusnya itu dengan tepat, maka itu sudah kecapai. Tanpa harus disertifikasi green atau tanpa harus disertifikasi sehat, otomatis sudah sehat. Kalau pencahayaan, penghawaan optimal ke dalam ruangan. Selebihnya adalah bonus, ada taman dan seterusnya. Ya, jadi di narasi presentasi tadi Pak Agung juga menyampaikan semua akhirnya kembali ke teori. Ada teorinya semua. Kemudian tren sekarang barangkali ya saat ini akhir-akhir ini tentang mezanin misalnya. Itu pun juga ada teorinya sebenarnya. Jadi bagi kita sepertinya untuk mengulik suatu hal-hal yang baru, kita nggak jauh-jauh sebenarnya. Teori gitu ya. Kita ulik lagi, kita kembangkan. Betul. Di situ kita bisa memunculkan hal-hal baru sebenarnya. Nggak jauh sebenarnya Pak ya, gitu ya Pak ya, modifikasi. Oke. Kalau boleh saya sampaikan sedikit, saya tadi kan mengurai tentang apa namanya pandemi, hubungannya dengan ruang dan seterusnya, udah nggak usah jauh-jauh. Di relief candi kita itu sudah ada semua, termasuk tanaman apa yang ada itu ada semua. Bagaimana cara untuk menjadikan sebuah ruang itu apa itu namanya untuk ruang isolasi ada. Berarti satu sesi sendiri Pak ya itu ya? Iya makanya saya tidak akan bahas ini, tapi saya sudah membahasnya di webinarnya UI kalau nggak salah waktu itu. Ada semuanya gitu. Cuman karena literasi kita waktu itu ya gitulah tidak dibukukan, maka peluang untuk dibukukan berarti Pak Agung ya. Ya monggo lah. Terus ada pertanyaan lagi, seberapa besar efek pandemi ini mungkin yang desain-desain Pak Agung yang terbaru gitu ya tentang hunian rumah tinggal berpengaruh pandemi terhadap desain hunian rumah tinggal. Ada nggak request tertentu, Pak, ngadepi pandemi harus gini, gitu Pak? Personally desain. Gitu. Kebetulan dari proyek awal dulu sampai sekarang, untuk mengantisipasi hal yang demikian itu kok apa namanya sudah kita lakukan semua. Otomatis Pak ya? Sudah otomatis. Jadi gini, kalau dulu orang belum bikin ruang-ruang transisi, dari dulu kita udah bikin gitu ya. Dan sekarang bikin matrum, apa namanya zona-zona transisi gitu, kita udah semua gitu dari dulu. Kemudian termasuk di sekolah pun kalau dulu belum banyak wastafel, dulu kita sudah menempatkan beberapa wastafel di depan. Kalau Pak Askia lihat mungkin di auditorium itu kita bikin panjang itu. Iya, itu sebelum pandemi udah ada gitu. Jadi not specifically karena memang karakternya desainnya Pak Agung memang sudah otomatis seperti itu. Nah ini ada yang minta clue kayaknya ini Pak dari mahasiswa ini Pak. Sebenarnya ini yang ditugaskan kepada mereka gitu Pak pertanyaannya. Akan tetapi dijawab clue aja ya Pak ya, jangan dijawab semua ya. Jadi gini Pak, bagaimana penerapan micro healthy housing khususnya di daerah padat penduduk. Nah ini sebenarnya tugasnya gitu kan. Ini minta clue dari Pak Agung kayaknya ini. Monggo Pak sedikit clue-nya. Tadi ada di sampel. Kalau Anda lihat, saya mempresentasikan ada bangunan agak panjang dikit, membaginya menjadi 3. Itu kan di kawasan yang sangat padat penduduk, orangnya banyak, butuh ruangnya adalah ruang yang sangat efektif gitu. Nanti Anda lihat aja di paparan saya ada di sana. Lagi-lagi padat penduduk itu tentu kita harus seefektif mungkin untuk menerapkan
ukuran ruang, standar ruang, antropometri ruang. Nanti dicek di apa tadi di antropometrinya dari PU gitu ya, ada di sana. Kalau Anda menerapkan itu, Anda akan sangat efektif. Kemudian, Mas, ruangannya sudah kecil tapi bising. Nah, seringkali kita itu kalau bikin dinding ya bikin dinding polos hanya tembok. Padahal kalau mau kita lihat ada finishing di sana, misalnya lemari tanam atau untuk meja belajar dan seterusnya, itu seringkali dilupakan. Seringkali kita bikin meja meja belajar juga dari luar, yang kadang ruangnya kecil kita bikinnya gede banget, belinya gede banget gitu ya. Ya, clue-nya itu tadi, ada beberapa space yang termasuk punyanya Moriyama House tadi itu di lingkungan yang sangat urban, bahkan pagarnya nggak ada gitu ya. Itu yang sebenarnya kita ruh itu sebenarnya kalau di bangunan-bangunan Nusantara dulu sudah ada, tapi sekarang kita mulai berpagar. Padahal makanya kenapa saya contohkan yang dari Jepang, karena rata-rata mereka rumahnya nggak berpagar, di pagar penduduk itu. Di rumah-rumah penduduk yang klaster-klasternya seperti itu. Jadi contohnya tadi ada yang sangat besar rumahnya, ada yang untuk di kawasan-kawasan yang urban, ada penduduk, ada yang klaster. Sebenarnya lebih asik lagi kalau tugasnya itu gini, masing-masing mahasiswa ditugaskan untuk membuat klaster khusus, tapi bukan klaster perumahan ya, klaster lingkungan yang sehat gitu. Itu aja sih, lain waktu aja. Siap. Terima kasih masukannya Pak Agung. Saya juga membuka peluang untuk raise hand yang silakan untuk berbicara langsung gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Oh ya, untuk menyambung pertanyaan yang tadi, berarti gini ya Pak ya, jangan takut untuk bereksplorasi gitu ya. Jadi terkait pemilihan material, jadi gini, seringkali mahasiswa itu takut-takut untuk mengeksplorasi material. Jadi menurut kami ya di sini, jadikanlah Bapak Ibu dosen itu sebagai kolaborator, bukan sebagai justifikator. Jadi ketika ada pertanyaan tentang suatu material tertentu, itu sebenarnya ya ayo kita diskusi, kita kolaborasi, kita mengembangkan lebih lanjut. Apabila kami belum paham, juga pun ada pembelajaran di situ. Jadi jangan takut untuk misalnya memakai material yang berbeda, kemudian memutar ruang dan sebagainya, kemudian bentangnya bagaimana, strukturnya bagaimana, itu jangan takut nggih Pak, gitu Pak. Iya. Kemudian ada di semester ini yang terkait dengan tugas teman-teman ini, kenapa saya sampaikan tadi beberapa teori sedikit ya, kemudian ada beberapa yang harus Anda justifikasi dari awal, sekarang itu harus Anda pegang benar, karena Anda sudah melalui tahapan yang kemarin sangat eksploratif, sangat eksploratif dalam mendesain, mungkin bikin konsep, kemudian ketika mulai sekarang harus sensitif dengan ukuran gitu ya. Ruang, ya, betul, ada ukuran ruang, itu harus ada sensitif. Itu bukan batasan sebenarnya, bukan membatasi Anda dalam merancang, tapi lebih sensitif Anda menghargai ruang. Nah, itu aja sih. Bukan batasan. Baik, terima kasih tambahannya. Nah, sebentar. Ada pertanyaan lagi, konsep biopilik. Ya. Biopilik itu apakah secara realistis bisa diterapkan di lingkungan padat penduduk ya dan kecil gitu loh, biopilik gitu, itu bagaimana tanggapannya? Apakah ada alternatif lain atau apa gitu Pak? Saya pernah membahas sesi khusus biopilik dan bangunan hijau ini di webinarnya SMK se-Indonesia gitu ya. Rata-rata sekolah-sekolah SMK di Indonesia itu space-nya kecil, panjang, tapi cita-citanya tinggi gitu. Dan kriteria biopilik ini sangat banyak. Tidak harus memakan ruang space yang besar. Kan namanya ruang itu tidak harus horizontal, vertikal pun bisa gitu ya. Nah, kemudian teknologi sekarang juga banyak. Bagaimana dripping tanaman yang merambat misalnya, kemudian tanaman-tanaman yang produktif tapi vertikal juga ada. Itu contoh kecil dari biopilik. Kalau Anda lihat, mungkin di YouTube ada ya webinar SMK gitu tentang biopilik desain. Anda bisa lihat banyak banget kriterianya, bagaimana Anda bisa menerapkan.
contoh paling kecil adalah Anda menggantung tanaman di depan emperan, itu udah bagian dari biopilik. Gitu ya. Nah, itu contoh paling jelas bisa. Itu. Ya. Bahkan Singapura adalah negara yang mengedepankan biopilik terbesar di dunia. Sehingga bangunan vertikalnya, dinding-dinding vertikalnya semuanya hijau. Oke. Apakah pernah menerapkan juga Pak Agung untuk bangunan tinggi? Di bangunan tinggi lebih kepada justifikasi untuk apa namanya green building-nya. Tapi kalau untuk rumah tinggal ada, kebetulan tidak saya bawa sampelnya gitu. Jadi beberapa tahun 2020 kalau tadi Anda lihat ada sebenarnya itu dindingnya, tapi tidak saya sampaikan di sini ya foto-fotonya, full tanaman gitu ya. Full tanaman. Kalau yang ini tadi kan gerak-gerak sana ini kan untuk berkebun tapi horizontal. Kalau yang tadi itu sebentar saya ceknya masih ada enggak. Nah ini yang sebelah kanan ini warehouse ini sebenarnya pabrik, bekas pabrik yang dibikin rumah. Ini juga rencananya biopilik tapi belum karena pandemi. Kemudian sebentar saya kok kehilangan arah ya. Yang ICM itu Pak Agung? Oh, bukan, bangunan rumah tinggal kok. Bukan, rumah tinggal yang biopilik dan sudah jadi. Rumah Dani yang itu tadi, rumah Rizky ini sudah. Oh, enggak saya masukkan di sini. Ada, sudah jadi. Tapi saya presentasikan di ini, di Future Art kemarin. Iya. Oke, baik Pak Agung. Ya. Barangkali kita tarik kembali ke proses mendesain ya Pak Agung ya. Ya. Jadi ketika berpikir desain ruang untuk rumah tinggal gitu ya, tadi telah disampaikan tentang di slide nomor berapa tadi Pak Agung, starting point-nya itu apakah hanya bisa tunggal atau bagaimana? Apakah ini paralel, ada fungsi, ada aktivitas, ada permintaan, itu semua dirangkum jadi satu? Ya. Itu gimana starting point-nya Pak Agung dalam merancang denah, ruang, dan seterusnya? Kalau sekarang kita sudah paralel ya, setelah mengikuti beberapa berproyek. Ini tadi yang saya sampaikan ada developing tools tadi ya. Ini kan karena sekian proyek, akhirnya kita punya rumusan gitu ya. Semua sekarang paralel. Kalau dulu memang satu persatu. Jadi sembari kita mengukur lapangan, kita sudah punya kebutuhan ruang. Kemudian udah punya standar sama kira-kira capaiannya seri ini apa sih? Adakah nafsu arsitek yang kita masukkan di sana atau hanya sekedar mengikuti? Tentu dalam sebuah rumah tinggal tidak semua kebutuhan kita arsitek ya harus dimasukkan ke sana. Ada yang namanya palet untuk klien. Bagaimana kita berkolaborasi dengan klien. Jadi kalau klien, Mas saya pengen ada sini, ada ini. Enaknya di mana? Ya kita mengarahkan. Itu seperti halnya kalau kita sebuah kanvas itu ada kita mencoret, kemudian ada klien juga sama-sama satu kanvas, tapi hasilnya nanti akan sangat baik. Jadi kolaborator lah. Dan itu tentu setelah sekian puluh tahun. Ya, kalau sekarang teman-teman ikutin Bapak Ibu dosen dulu aja. Ya, untuk awal-awal memang starting point-nya dari teori, kita berangkat dari teori. Memang kelemahannya memang kalau mahasiswa arsitek itu melihat-lihat gambar-gambar arsitektural itu senang, Pak. Tetapi untuk mengulik yang sudah jadi, coba ketika melihat gambaran proyek-proyek arsitektur tersebut, kita kulik ya secara detail, ukurannya berapa, atau misalnya paling mudah gini, sering saya sampaikan, Anda sekarang duduk di mana gitu ya. Coba ruangan Anda itu ukuran berapa sih? Panjang, lebar, tinggi? Ya. Nah, meskipun kita tidak mengukur secara langsung, ya harapannya kita sebagai arsitek nanti suatu saat gitu ya, itu kita punya feeling, rasa, oh sekian meter nih, oh sekian meter nih, tingginya oh sekian meter. Jadi ketika Anda berjalan, teman-teman ya, berjalan dalam sebuah karya arsitektur, oh ya segini cukup.
Saya terlecut sama bukunya itu, Pak, yang sangat menarik sampai sekarang, bukunya Adi Purnomo. Cuman saya nggak terbit lagi, Pak ya. Yang Yang relativitas buku ya. relativitas, seberapa Ya. cukup adalah cukup. Itu quote yang saya ingat sampai sekarang. Apakah antropometri yang dikeluarkan oleh manusia itu Ya. cukup, ataukah ya cukup itu ada dalam rasa diri manusia sebenarnya, Betul. gitu kan? Ya. Gitu. Kayaknya malah mengeluarkan buku lagi nih, bentar lagi Mas. Oh iya lah. Iya. Oh menarik ini kayaknya. Bukunya selalu epic ya. Iya, karena dia selalu memutarbalikkan KAK kadang kalau misalnya dalam sebuah sayembara. Dia kulik tapi berdasarkan data. Nah itu tadi. Dia punya data lengkap baru disikat gitu. KAK selalu diputarbalikkan, selalu memblowing mind-nya si juri malah, Pak ya. Benar. Nggak menang nggak apa-apa, yang penting saya sudah puas. Menang nggak apa-apa, yang penting idenya tersampaikan, gagasan tersampaikan, itu sudah sangat menarik. Betul. Barangkali ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ini dari list chat sudah saya sampaikan semua. Oh ya, tadi ada yang berkomentar yang itu tadi Mas. Iya Pak. Menyambung yang tadi ya 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Jadi kalau misalnya belajar tentang Anda kulik tentang antropometri, nanti bahasa sederhananya gini, Mas, kalau suasana intim itu berapa meter sih? Kemudian kalau bikin hall itu kira-kira dimensinya berapa? Skalanya apakah umum? Apakah seperti apa? Itu sebenarnya ada mata kuliah khusus yang tentang itu. Mata kuliah, sesi khusus tentang itu. Dari situ nanti Anda akan sensitif. Oh, kalau 3 meter ya cukup, kalau 4 meter ya cukup. Tapi menjelaskan satu tahapan gitu ya, bahwa menjelaskan ke klien itu tidak dengan mudah dengan omongan. Iya. Ada klien yang kadang bisa membahasakan dengan omongan, ada klien yang harus melihat dengan gambar 2 dimensi, ada yang klien yang harus melihat 3 dimensi, ada yang harus bergerak. Nah, itu kan kadang, makanya teman ini kenapa sih digambar kok nggak dong-dong gitu. Nah ya karena itu, karena kemampuan manusia untuk menyerap informasi itu tuh macam-macam. Ada dengan gambar, ada yang 2 dimensi, ada yang harus bergerak dulu gitu. Nah, itu saya sampaikan ke teman-teman, nanti presentasi arsitektur harus juga itu. Berarti dalam laptop kita itunya, dokumen-dokumen gambar itu juga harus lengkap juga ya Pak Agung ya, ketika kayak gini loh Pak contohnya gitu ya. Jadi ekspektasi itu bisa sefrekuensi antara kita dengan beliau. Betul. Jadi pertemuan pertama itu kira-kira untuk nanti kliennya mintanya seperti apa ya? Kumpulkan Anda gambar sebanyak-banyaknya. Kalau Anda punya buku logbook, saya nggak di sini ada. Itu kumpulkan banyak-banyaknya. Kira-kira terus kemudian kalau di buku kan ini dibuka aja satu-satu. Kira-kira bapaknya itu yang yang mana? Gitu ya. Bapak ibunya klien itu yang itu Mas. Oh itu Mas. Nah dari sekian ratus gambar kira-kira kepilih 10 gambar. Oke, kita saring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah yang dia langsung itu yang mana? Nah itu yang akan kita pegangkan untuk merancang ke tahap selanjutnya. Gitu. Ya, kan ada, karena ini komunikasi 2 arah Pak ya. Betul. Antara kita dengan klien, juga antara bahasa klien ke kita. Benar. Yang gini loh Mas, kayak gini loh Mas, kayak gimana sih Pak? Gitu kan kadang. Ayo coba kita sama-sama cari contoh langsung di sini seperti itu ya Pak. Atau seperti yang Pak Agung sampaikan, dengan berjalan. Gitu ya. Berarti dong Pak. Main dong Pak kemana gitu ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Ayo Mas, ayo Pak ikut ke tempat saya di sini, ayo ikut ke resort ini, ke rumah ini gitu ya Pak ya. Benar, kita punya klien pernah punya klien tapi saya tidak masukkan ke sini juga sama. Biar bahasa kita sama, akhirnya marmer yang dia inginkan, style yang dia inginkan itu hanya ada di Bandung. Akhirnya, Mas saya modalin kita berangkat main ke sana. Akhirnya ketemu. Biasanya seperti itu. Juga tentang ruang dan skala ya Pak Agung ya. Kita Pak Agung pernah mendesain pintu setinggi berapa meter itu Pak? 3 meter kalau nggak salah. 3 meter. Ya. 3 meter ya tinggi. Karena memang dari skala bangunan, skala bangunan memang cocoknya memang demikian, dan itu diterima oleh klien ya alhamdulillah, dan
dan diterapkan secara utuh ya. Ya. Puas ya Pak itu Pak ya, secara desain teraplikasikan, proporsinya semua tercapai. Ya, karena kan kita mungkin teman-teman di semester awal ada yang namanya golden section. Golden section. Nah itu kan kalau bangunan tinggi sekian, lebarnya sekian, maka bukaannya harus sekian, kan bisa terjemahkan itu bahasanya. Sebenarnya 3 meter itu memang kalau untuk ukuran industri, manusia, itu industri. Untuk industri susah ya. Kalau industri kan biasanya 2,4, 1,2 itu ada. Tapi kalau 3 meter biasanya khusus adjustable, jadi memang mahal, bisa tapi mahal. Kaca pun juga demikian. Gitu. Nah, terkait skala-skala dan sebagainya ini Pak Agung, kira-kira pembuatan market khusus terhadap proyek kita ataupun proyek khususnya ya, kalau di bidang pendidikan masih tetap gitu ya. Yeah. Pembuatan market maksud saya, itu apakah masih relevan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang mana kedepannya pasti akan ada ER ya Pak ya? Ya, sudah ER malah. Oh, sudah ER malah gitu ya. Ya, itu bagaimana kalau menurut Pak Agung tentang pembuatan? Ya, sama, biar nggak muspro, biar nggak mubadir, biasanya kan kita lihat itu kliennya. Kalau kliennya anak muda cukup dengan ER. Tapi kalau orang yang sepuh perlu melihat, ya itu tadi ngelihat, oh segini panjangnya, kira-kira akan seperti ini. Materialnya, sampelnya pun harus Anda hadirkan di sana, itu ya tetap ada, kita pilih-pilih. Tapi tidak semua. Baik, saya buka kembali untuk bagi mahasiswa atau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada juga dari IAI, Sewu, Bapak Ibu senior gitu ya. Untuk reses misalnya ada pertanyaan. Kemudian jangan yang susah-susah. Menyambung pertanyaan pertama tadi, yaitu tentang kepuasan dan sebagainya. Kali ini saya coba bertanya, hal apa dari beberapa proyeknya Pak Agung ini yang menurut Pak Agung ini adalah sebuah kegagalan. Namanya eksperimen itu kan ada trial and error. Gitu Pak Agung. Itu apa? Ya kan kita kan ada do and done. Ya. Lakukan dan jangan lakukan. Nah, yang jangan lakukan ini kira-kira apa Pak Agung? Apakah jadi gini, ada proyek terakhir ini saya. Jadi kayak podcast ya Pak Agung? Nggak apa-apa, nggak. Yang terakhir kita itu gini, ada yang sedikit kecewa, tapi dari program ruang, dari kebermanfaatannya itu ternyata sesuai impian, sesuai harapan gitu. Itu pasar Prawiro-Taman. Pasar Prawiro-Taman itu salah satu pasar pertama di Indonesia yang memperoleh green building PU ya, PU gitu. Jadi akhirnya kemudian pasar-pasar di Indonesia sekarang sebenarnya harus termasuk bangunan publik harus green building gitu ya. Itu juga sama, karena posisinya itu di tengah kota yang padat. Kedua, ada aturan dari Dinas Cagar Budaya, kemudian Dinas Kebudayaan itu yang sangat rigid. Bayangin kalau pasar bangunannya dengan elemen-elemen yang tradisional, yang sangat detail seperti itu gitu ya. Saya bayangin ini stresnya minta ampun. Terus gimana? Akhirnya apakah saya hanya bikin pasar ya pendopo gitu seperti apa? Ternyata setelah kita eksplorasi, walaupun tidak 100% maksimal gitu ya, karena ya itu tadi ada beberapa kendala-kendala di lapangan, termasuk karena nah itu salahnya kita juga gitu ya. Kalau di PU jelas standarnya pasar adalah seperti itu. Kemudian dari Dinas Perdagangan kan ada standar lagi. Nah saya cari lagi standar pasar sehat itu seperti apa. Kemudian kita cari lagi pasar yang marketable buat wisata. Pesona wisata, karena posisinya di Prawiro Taman, posisi bule-bule pasar banyak akan datang ke sana. Saya bikin overlay dari masing-masing peraturan itu, kemudian ceritalah ruang kita overlay peraturan-peraturan itu do and done-nya tadi, bahwa di sana nanti tidak boleh ada tikus yang kalau dalam sekali waktu 5 tikus, kecoa itu nggak ada. Maka kita sampaikan bahwa setiap minggu harus ada disinfektan. Jadi sebelum pandemi kita sudah sampaikan ke mereka, Bu, setiap minggu maksimal 2 minggu harus disinfektan. Barang tidak boleh ada yang di pasar. Mereka bahkan merancang rules-nya juga Pak Agung ya. Betul. Kita cari rule-nya, titik tengahnya di mana itu. Kemudian kalau pasar biasanya hidupannya cuma sampai jam 2, jam 4. Nah ini rugi dong di tengah kota, kemudian hanya sampai jam segitu. Kita bikin ruang-ruang kreatif di atas, jadi di rooftopnya gitu ya. Jadi ada kafe, ada tempat untuk
kolaborasi. Diskusi, kolaborasi antar seniman, dan sekarang malah ada itu diskusi tentang macam-macam pendidikan macam-macam itu akhirnya jadi gitu ya. Walaupun memang tidak ideal, tapi dari segi ruang dapat. Kemudian waktu ketemu dengan para ibu-ibu, mbak-mbak itu tidak ada penolakan, karena kita, Mas, nanti kalau pakai lift gimana? Aku kan nggak bisa, kita bikinkan eskalator. Ibu tinggal diem aja sudah sampai ke atas dan seterusnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalau bikin pasar-pasar selanjutnya akan seperti itu. Iya. Memang never end learning ya Pak Agung ya, di posisi kita ini, bahwa semua hal baru yang sampai ke kita, akhirnya kita dituntut untuk mempelajari itu semua. Tentang standar pasar, pengelolaan pasar barangkali ya, bahkan ya Pak Agung ya. Betul. Pengelolaan sekarang pasar dia jadi sendiri. ini. Jadi narasumber untuk pengelolaan pasar se-Indonesia seringkali itu lurah pasarnya ini, Taman ini. Wah, jadi terkenal ya sekarang. Jadi narasumber untuk mengelola pasar dengan baik. Gitu. Oh ya, jadi di sini rekan-rekan semua, Pak Agung ini juga merupakan anggota dari Greenship profesional. Jadi lumayan lama beliau belajar tentang green building. Itu di bawahnya GPCI, Pak ya? Laris, betul. Ya, Green Building Council Indonesia. Jadi terkait bangunan-bangunan sehat, terkait bangunan-bangunan green ya, green. Ya. Itu. Pak Askia? Ini ya. Iya, waktunya. Bu Wiwi, waktunya. Iya, saya boleh masih bisa ya, ada waktunya nggak kalau saya mau tanya ini? Masih. Sampai jam 7 malam katanya, Pak. Iya. Kalau membicarakan tentang pasar ini menarik sekali, Pak ya. Jadi saya itu seringkali melihat pasar-pasar tradisional yang kemudian istilahnya diapii gitu ya, secara visual, kemudian standar ruangnya juga diperbaiki dan lain sebagainya, sirkulasinya, tapi malah banyak yang tidak ditempati gitu loh. Kadang saya tuh juga bingung, ini permasalahannya apa terkait dengan habit yang memang harus berubah ya, dengan kondisi seperti itu pasti sangat berbeda dengan kondisi pasar tradisional awalnya gitu, atau mungkin terkait dengan sistem tadi Pak Agung menyampaikan mungkin maintenance ya, atau mungkin juga terkait dengan itu sistem pembayaran ya. Jadi mungkin ada juga yang semacam itu ya, kayak sentingan gitu. Pasarnya semakin bagus berarti semakin mahal gitu. Iya, betul, sewa. Ada yang isu seperti itu juga. Ini sebenarnya permasalahan seperti itu apakah di semua daerah seperti itu, apa mungkin daerah-daerah tertentu saja, dan tantangan terbesarnya itu apa, Pak? Jadi gini, Bu. Kita pernah diajak berkolaborasi membuat pasar juga yang ngikutin sejarahnya itu dari awal. Itu Prawiro Taman ini. Bahkan sampai pendekatannya, mereka pengennya apa, terus giriknya, cara itunya seperti apa, kita diutkan dari awal, hasilnya seperti itu. Ada pernah kita juga, ya wes seperti yang dulu aja Mas dibikin pasarnya, hanya berapa lantai. Itu pernah juga, dan separuh saya nyatakan gagal, menurut saya gitu ya, karena kita tidak didapatkan di awal. Sebenarnya prosesnya itu panjang, Bu, karena pendekatan ke masing-masing calon penghuninya nanti itu, ada yang orang sudah punya habit yang mau berubah, ada yang ya wes lah cuman gini udah cukup gitu ya. Tapi kalau semua koperasi itu kita ajak rembukan, ngobrol. Bahkan waktu itu kita nyampe beberapa kali gitu ya, karena memang saking banyaknya kita bikin sesi khusus gitu ya. Dan saya harus cerita, arsitek harus cerita, Pak, Bu, nanti akan seperti ini. Jadi seperti memberikan gambaran. Ya tadi ada komentar, Mas, saya itu areng, nanti posisinya di mana? Ya kita tunjukin, nanti arang, kemudian ini tuh di posisinya di sini. Kemudian kalau ibu-ibu yang udah tua tapi harus di lantai 2, nah, banyak, kita punya tangga, kita punya lift, kita punya eskalator. Sebenarnya kita pengennya ram, tapi karena sangat sempit di tengah kota nggak bisa itu.
Kemudian bahkan sekarang ini adalah pasar digital pertama. Semua pembayaran pakai itu barcode scan dan aman gitu. Orang setua apapun ternyata mereka ya sudah pegang gadget. Mau dibayar cash pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini berjalan dengan baik dan semua menyatakan baik. Review di Instagram, kemudian review di YouTube sangat baik. Saya sengaja tidak saya upload di Instagram. Saya pengen melihat itu kegagalan saya yang diungkapkan oleh orang itu di mana. Saya seringkali gitu. Saya pengen melihat di Google Feed itu biasanya kan paling gampang itu orang yang berpengalaman, orang yang tidak, orang yang paham sosial media. Pokoknya semua ngomong aja di sana. Nah dari situ terus saya introspeksi diri. Berarti besok lagi nggak boleh seperti itu. Daripada saya attach tapi saya tidak bisa merasakan yang sensitif seperti itu. Saya sudah memegang untuk pasar itu, pertama itu Baledono. Itu kelemahan saya adalah karena di awal saya tidak ikut, sehingga parkirnya kurang, Bu. Kemudian yang kedua yang saya anggap berhasil adalah ini, yang sebelumnya itu di bukan Palu, dekatnya Palu sana apa ya? Pasar Palu. Itu juga renovasi juga untuk menjadi green, tapi saya tidak ikut dari awal, sehingga tidak tahu keluhan mereka. Kalau dari awal kita akan tahu keluhan mereka, maka tadi saya mau overlay apapun, kalau kita sampaikan ke calon mbah-mbah pun akan paham. Nanti akan gimana, nak? Nah, kita jelaskan. Memang agak prosesnya panjang, dan itu kalau arsitek perlu sensitivitas itu. Kalau mungkin orang yang hanya ngejar struktur, maka ya nanti pokoknya kalau udah ukuran segini Bapak, Ibu ikut aja. Padahal kita bisa adjust. Bu, malah enak atau Bu nanti ke pasar bawanya cuman segini. Kalau ke pasar sekarang tidak usah perlu bawa kendaraan sendiri. Sekarang udah banyak kendaraan online dan itu jalan gitu. Nah, iya Pak. Pendekatannya panjang. Ada yang pernah kita punya pasar namanya Pasar Sentolo, itu di Kulon Progo. Dulu disiapkan untuk pasar wisata. Itu udah 10 tahun, bahkan lama itu. Termasuk itu isu akan adanya bandara pindah ke sana. Mereka udah punya plan ke sana. Tapi 10 tahun kemudian baru diisi, Bu. Kosong loh selama 10 tahun, bayangin. 10 tahun kosong. Nah, 10 tahun kosong. Karena memang pasar itu di tempat yang baru terutama, itu kalau tidak ada fasilitas yang untuk buat mereka nggak bisa. Kalau habit itu satu contohnya Pasar Renteng di Lombok Tengah, itu sekarang sudah selesai juga, dan green building juga. Nah, dia maunya parkir itu ya dekat ini losnya dia. Tapi kita sudah bikin jarak antara los, kemudian ada ruang transisi, ada tempat kalau mereka menempatkan motor itu tabrak aja aman gitu. Nah itu habitnya mereka seperti itu. Jadi kita harus ikutin. Tapi secara arsitektural harus kita selesaikan. Kalau mereka tidak mau lift, maka kita bikinkan rem. Oke. Iya Pak, berarti ya Pak ya, detail banget. Kadang itu memang kalau saya melihat sistem semua sudah pasarnya sudah terbangun. Untuk menentukan stand itu mereka harus kayak diundi gitu. Itu malah nggak sesuai ya. Harusnya memang arsitek masuk sampai di situ gitu ya. Benar. Nggak bisa dengan kiri, nggak bisa. Zonasinya harus zonasi yang berdasarkan area jualan gitu ya. Kalau girik nanti kasihan kalau yang tiba-tiba dapat di lantai 3, sementara bahan yang mereka jual harus di lantai 1 gitu. Iya, itu benar. Memang pengennya adil, tapi kalau dengan girik nggak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Ibu. Baik. Jadi kita terbatas oleh waktu juga, barangkali mudah-mudahan untuk berikutnya kita bisa bertemu lagi Pak Agung. Untuk hal-hal kita masih punya tema tentang bangunan mid-rise, bangunan high-rise, juga tentang green shipbuilding itu. Bosan nanti Pak. Teman-teman yang bosan. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Selain waktu yang singkat, juga beberapa materi mungkin ada yang kurang berkenan. Bukan kesan menggurui, tapi saya pengen flashback aja bahwa teori dasar itu bukan semata-mata hanya di bangku kuliah, tapi memang harus kita pakai. Bahkan kita olah lagi
seringkali juga demikian. Dengan flashback kita akan hati-hati dalam merancang. Nah, mungkin itu Pak As dan Bapak Ibu semuanya dan teman-teman ya, jangan karena arsitek itu enak hidupnya. Kalau enak itu dengan cara jalan-jalan, kita sering nonton bioskop, nonton film, kemudian ke toko buku, ke bioskop jangan hanya ngelihat aja. Ukuran kalau orang duduk itu nyamannya berapa sih? Dicek aja dan seterusnya. Gitu. Iya. Paling gampang. Jadi kalau anak arsitek jalan-jalan tuh nuding-nuding gitu. Itu harus itu. Kalau enggak berarti anak arsitek besok jadi yang lain deh. Baik, terima kasih kepada Pak Ageng Rudianto, sangat menarik percakapan kita hari ini. Jadi ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di akhir forum kali ini. Yang pertama, ini saya menuliskan kalimat kembali ke teori, gitu kan. Akan tetapi kalau pada ranah mahasiswa kita di dunia pendidikan, kita berangkat dari teori. Ya, betul. Jadi itu jangan dilupakan. Teori-teori itu senantiasa memunculkan ide, senantiasa memunculkan ide. Jadi tidak hanya dari keterbangunan, melainkan ya berangkat dari teori dulu, nggak masalah. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk bereksplorasi, ya jangan takut untuk dibatasi dan sebagainya, bahkan bongkar itu keakator dari dosen. Jangan ya Pak ya. Jangan. Nggak selesai nanti 1 semester ya. Maksud saya bereksplorasi tetap ada teori-teori yang sudah digariskan. Kemudian yang ketiga, merancang itu ternyata sirkular Pak ya. Jadi ketika ada kesalahan dalam sebuah desain gitu kan, revisi itu keniscayaan. Bahkan ketika sudah berpraktek pun yang namanya revisi itu tetap selalu ada. Gitu. Kemudian saya juga mencatat beberapa kali Pak Agung menyampaikan tentang sensitivitas ruang. Sensitivitas detail berarti kan tentang olah rasa yang Pak Agung sampaikan tadi. Itu diasah rasanya. Kemudian yang terakhir bahwa proses itu penting. Jadi ketika ada missing link akan suatu proses tersebut, niscaya hasil akhir yang diharapkan itu ada yang kurang sreg gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, kurang pandian kami dalam membawa acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Agung, Askia. Materinya bagus banget dan bermanfaat banget pasti buat teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan juga kan untuk link materi dan rekaman video nanti bisa dilihat di YouTube. Gitu ya. Gitu kan Bu Wiwi kan? Oke, terima kasih untuk acara ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan webinar series yang selanjutnya. Oke, selaku MC saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Terima kasih. teman-teman semuanya. Terima